Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Seorang muslim sangat yakin kalimat Alhamdulillah, kalimat yang sangat mudah diucapkan dengan lisan, penuh dengan berkah, dan juga diikuti dengan janji Allah yang benar, dijadikan sebagai kalimat syukur dan berterima kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kalimat sederhana ini mudah untuk diucapkan, semua kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita melanjutkan selanjutnya salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah langit sekaligus menutupnya. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Sebaik-baik suri tauladan, orang yang paling layak untuk dicintai, dicontohi. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengucapan salam hormat kepadanya dan menjadikannya sebagai suri tauladan, sebagai ibadah. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saya mohon maaf teman-teman karena keadaan kondisi tenggorokan lagi kurang sehat, manusiawi. Semua orang biasa sakit. Dan ini menandakan memang kita manusia lemah. Tapi insya Allah ini tidak akan mengendorkan kita untuk terus menuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Seperti biasa, kita akan membahas sebulan sekali tentang serial sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sebaik-baik manusia setelah para nabi-nabi dan rasul. Orang yang langsung sudah hidup melihat Nabi SAW dengan mata kepala mereka. Beriman, berjuang, berkorban, dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Tokoh-tokoh yang sangat layak untuk dipelajari kisahnya, dijadikan sebagai suri tauladan. Dan pada siang ini insya Allah semoga Allah berkahi, kita akan bahas salah satu sahabat yang mulia yang dulunya termasuk pembenci Islam, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Namun hidayah Allah datang kepadanya, Thumamah bin Usal radhiyallahu anhu, pemimpin suku Hanifah yang masyhur sebagai suku pensuplai makanan pangan atau pangan untuk masyarakat Mekah. Awal mula kisahnya teman-teman sekalian, Thumamah ini adalah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Nabi SAW mengutus brigade pertama untuk menghukum siapapun dari orang-orang Arab yang ikut serta dalam perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran dikenal dengan surah Al-Ahzab, menceritakan tentang kelompok-kelompok yang bersatu untuk memerangi kaum muslimin dan Nabi SAW. Maka Nabi SAW setelah selesai perang Ahzab atau perang Khandak ini mulai menyerang, membentuk pasukan-pasukan menyerang dan menghukum suku-suku Arab ini. Brigade yang pertama atau Sariyah pertama yang diutus Nabi SAW di bulan Muharram itu dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Itu kebetulan diutus ke satu wilayah mendatangi suku namanya Bani Qirta di daerah Dariyah, tepatnya di wilayah Bakarat atau Barakat, ya, Bakarat di daerah Najd, jadi utara Jazirah Arab. Jaraknya dari kota Madinah pada zaman itu kurang lebih 7 hari 7 malam menunggangi kuda tercepat. Maka Nabi SAW mengutus Muhammad bin Maslamah yang dinamakan dengan Sariyah. Salah satu strategi perang Nabi SAW adalah beliau membentuk pasukan-pasukan kecil, brigade-brigade kecil ini untuk menyerang musuh. Kalau berhasil, Alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, baru beliau mengutus pasukan besar. Dan Sariyah ini tergantung, jumlahnya dari 3 orang sampai 300 orang biasanya. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan 3 sampai 100 orang. Muhammad bin Maslamah diutus untuk menyerang suku Bakr, bagian daripada suku yang ikut pada saat itu untuk menyerang Nabi SAW atau muslimin di Madinah. Dengan 30 orang saja. Tapi 30 ini semuanya kesatria kuda. Dan pada saat tiba di wilayah suku Bakr, mereka berhasil menyerang suku Bakr. Dan waktu itu target Nabi SAW setelah perang Ahzab adalah Quraisy. Karena Quraisy ini adalah induk daripada permusuhan muslimin. Kapan Quraisy dikalahkan, yang lain sudah selesai. Dan pada saat perang Ahzab, walaupun orang-orang Yahudi Khaybar dari suku Nadir dan suku Nadir dan Qainuqa yang berusaha untuk membentuk awal pasukan Ahzab
atau pasukan kelompok-kelompok yang bersatu 10.000 personel kuda. Semuanya mengepung Madinah sampai dibuatlah parit yang sudah kita ceritakan di kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tapi yang menjadi induk kekuatan adalah orang Quraisy. Karena dari 10.000 pasukan kuda, 4.000 dari Quraisy. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat setelah pasukan Ahzab dihantam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan badai yang kuat. Sehingga mereka setelah mengepung Madinah 43 atau 45 hari. Khilaf di antara ahli sejarah. Itu dihancurkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan mulai hari ini Quraisy tidak akan bisa menyerang kita lagi. Janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW targetnya Mekah. Tetapi sebelum ke Mekah, beliau harus membersihkan suku-suku yang ada di sekitar Mekah. Salah satu suku yang sangat berpengaruh, yang merupakan sekutu Quraisy adalah suku Bakr. Ya. Maka Nabi SAW menuju ke sana, kemudian menyerang mereka dengan Muhammad bin Maslamah ini radhiyallahu anhu. Namun suku Bakr begitu mendengar pasukan muslimin datang, maka mereka melarikan diri. Dan pada saat itu Muhammad bin Maslamah mendapatkan ganimah yang sangat banyak. 100 ekor unta dan 3.000 ekor domba. Namun teman-teman sekalian, Muhammad bin Maslamah tidak mengenal semua orang suku Bakr. Siapa yang didapat, itu yang ditawan, dibawa pulang ke Madinah. Subhanallah, waktu Muhammad bin Maslamah pulang dari suku Bakr ini menuju ke Madinah, lewatlah seseorang yang dia tidak kenal. Lagi menggunakan di atas untanya sendirian, kemudian jalan menuju ke Mekah. Dia pikir ini adalah bagian dari suku Bakr. Maka diambillah oleh Muhammad bin Maslamah, ditawan. Dia nggak tahu siapa orang ini. Sampai ke Madinah, disampaikanlah kepada Nabi SAW, begini ya Rasulullah beritanya. Maka pada saat diberitakan, Nabi SAW gembira. Alhamdulillah, berarti suku Bakr sekarang, walaupun mereka tidak sempat tahu berapa jumlah pasukan Islam. Mereka tidak tahu jumlahnya. 30, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu 30, mungkin mereka melawan. Tapi begitulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Karena beliau mengatakan salah satu mukjizat beliau adalah Allah memasukkan rasa takut di dalam musuh-musuh, di dalam hati musuh-musuh beliau, itu jarak perjalanan 1 bulan. Artinya sebelum Nabi SAW menyerang, mereka sudah pada takut semuanya. Itu yang terjadi. Maka pasukan Nabi SAW ini ditakuti dan mereka pergi semuanya. Dan mereka tidak tahu jumlahnya. Intinya, pas tiba di Madinah, Nabi SAW terima 100 ekor unta tadi, kemudian 3.000 ekor domba, kemudian dibagikan kepada para mujahidin, dibagikan kepada para fuqara, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW tanya, mana tawanan-tawanan perang kalian? Ditunjuk oleh Muhammad bin Maslamah, ini ya Rasulullah, ada berapa orang? Nabi temuin satu persatu. Begitu lewat di satu orang, Nabi SAW kaget. Lalu Nabi balik ke arah Muhammad bin Maslamah dengan teman-temannya, sahabat yang lain. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Jadi Nabi SAW tanya mereka, tahu nggak ini tawanan? Mereka bilang tidak. Kata Nabi SAW, ini Thumama bin Usal. Thumama bin Usal ini, kita perlu tahu kedudukannya. Dia teman-teman adalah salah satu pemuka suku Hanif. Atau suku Hanifah. Siapa suku Hanifah ini? Kalau kita gambarkan telapak tangan saya ini saja adalah Jazirah Arab. Maka suku Hanif itu berada di dekat timur Jazirah Arab di bagian tengah. Dan pada saat itu setiap orang yang datang dari Persia atau dari Yaman mau menuju ke negeri Syam pasti lewat di suku ini. Dan suku ini adalah suku yang paling besar memproduksi gandum. Dan Mekah yang berada di sebelah suku Hanif ini, tentu Mekah dibandingkan Hanifah ini kecil sekali Quraisy. Hanifah itu suku Hanifah dari dekat Yaman sampai menuju ke dekat negeri Syam. Hampir 1/4 atau 1/3 Jazirah Arab itu suku mereka. Maka pada saat itu mereka adalah pensuplai gandum atau makanan pokok orang-orang Jazirah Arab termasuk Mekah. Maka Nabi SAW berkata kepada Muhammad bin Maslamah, apakah kalian tahu ini? Dia bilang tidak. Kata beliau, ini Thumama bin Usal, salah satu pemimpin suku Hanifah. Saya kasih gambaran juga lebih jauh teman-teman. Suku Hanifah ini, atau saya mulai dari Thumama bin Usal ini, radhiyallahu anhu, dia masuk Islam tentunya. Dia termasuk salah satu orang yang disurati oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengirim surat ke raja-raja dunia, itu untuk mengajak mereka masuk Islam, ke Kaisar Romawi, ke Kisra Persia, ke Najasyi yang ada di Ethiopia. Kemudian banyak surat-surat, diantaranya adalah kepada Thumama bin Usal ini. Karena dia dianggap menguasai setengah atau 1/3 dari Jazirah Arab. Dia dianggap raja-raja Arab.
Tapi karena Thumama nolak, Thumama merasa siapa ini Muhammad, dia nggak kenal. Dan dia sekutunya orang Quraisy. Dia tanya Quraisy mengatakan tidak ada nilainya di sisi kami lah segala macam. Akhirnya Thumama ini mengambil kesimpulan kalau Muhammad ini pendusta lah, penyihir lah, diikuti orang-orang Quraisy. Dan dia selalu berusaha ingin membunuh Nabi SAW, tapi tidak pernah berhasil. Salah satu yang pernah dia ngatur makar pada saat ingin membunuh Nabi SAW dan para sahabatnya, itu dia bentuk pasukan besar dan dia minta orang Quraisy membuka jalan supaya bisa memberikan kesempatan untuk membantu umat Islam. Dan Quraisy setuju. Tetapi ada pamannya yang melarang dia, mengatakan jangan kau lakukan. Karena biar bagaimana Muhammad punya kerabat di Mekah, walaupun dia tidak seagama pasti akan membelahnya dan akan terjadi ribut antara kau dengan penduduk Mekah. Lebih baik tidak usah. Maka gara-gara itu Thumamah mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi SAW dengan para sahabat. Suku Hanifah ini berasal dari pecahan suku Bani Bakar bin Wa'il. Hidup di wilayah sekarang yang disebut dengan ibu kota Saudi, Riyadh. Ya. Jadi di sekitar situ suku Hanifah dan sampai sekarang mereka masih di situ. Suku ini dinisbatkan kepada Hanifah bin Lajim bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il. Mata pencaharian utama mereka adalah pertanian dan perkebunan. Dan itu karena mereka punya mata air yang sangat banyak. Dan ibu kota mereka dikenal dengan Al-Hajr. Ya, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadis kalau pintu surga itu jaraknya antara Mekah sama Hajr. Hajr ini ibu kotanya suku Hanifah ini. Dan mereka ya merupakan wilayah mereka pusat perdagangan dari 3 jalur kafilah dagang pada saat itu. Dari Yaman, dari Syam, dari Persia. Semuanya pasti singgah di suku Hanifah ini. Makanya membuat mereka jadi suku yang penuh dengan perdagangan dan kekayaan pangan. Jumlah penduduknya sangat besar. Bahkan pada saat itu terkenal perekonomian mereka sangat kuat. Dan salah satu suku yang sangat berkuasa di wilayah Jazirah Arab pada saat itu. Quraisy pun tunduk sama mereka. Hubungan dagang mereka sangat luas sampai ke Yaman, Hijaz, Irak, negeri Syam dan juga Persia. Kemudian keluarga Saud sekarang, keluarga Saud Saudi yang menjadi pemerintahan, pegang pemerintah Saudi itu dari suku Hanifah. Dari suku Hanifah ini. Jadi mereka memang turun-temurun dari Thumama dulu sampai sekarang raja-raja Saudi dari keturunan suku Hanifah ini. Sementara wilayah mereka sendiri dikenal dengan wilayah Yamamah. Dan di Yamamah itu berada di tengah-tengah Jazirah Arab. Dan hal ini yang membuat akhirnya tempat itu menjadi tempat yang sangat strategis. Dan dia termasuk ya, wilayah yang memproduksi gandum terbesar di Jazirah Arab. Jadi punya pengaruh yang sangat besar. Walaupun nanti akan kita bahas juga di bahasan kita ini. Akan muncul nanti pendusta dari suku Hanifah ini. Yang akan dilawan oleh Thumamah bin Usal. Yaitu Musailamah Al-Kadzab. Yang terkenal nanti mengaku sebagai nabi palsu. Ya, itu dari suku Hanifah ini. Baik, kita kembali ke kisah kita tadi teman-teman sekalian. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, coba perlakukan dengan baik orang ini. Ya, perlakukan dengan baik. Terutama khususnya Thumamah. Karena mereka ini adalah orang-orang Arab dan ngerti bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Maka walaupun mereka kafir, mereka ngerti apa yang sedang dibaca. Dan Nabi SAW menyuruh seluruh tawanan perang untuk diikat di dalam masjid. Dan mereka mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Mereka mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW disampaikan setelah sholat. Kemudian bagaimana muslimin bermuamalah. Dan tiap hari Nabi SAW menyuruh ummahatil mu'minin. Secara khusus untuk membuatkan adunan makanan gandum yang nikmat. Diberikan kepada Thumamah dan juga menyuruh para sahabat untuk memerahkan susu unta yang segar untuk Thumamah. Setelah beberapa hari berjalan, Nabi SAW mendekati Thumamah sambil mengatakan, wahai Thumamah, bagaimana pendapatmu tentang Islam? Maka dia mengatakan, hai Muhammad, aku tidak butuh dengan agamamu ini. Tapi kalau kau memaafkan aku, engkau telah memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kau bunuh aku, maka engkau telah membunuh orang yang di belakangnya banyak darah yang siap tertumpah. Dan kalau kau hanya butuh duit, uang, minta berapa saja akan aku kasih. Nabi SAW biarkan saja. Perlu teman-teman fahami juga dan garis bawahi satu hal penting. Di zaman dulu, kalau ada tawanan perang, maka tawanan perang ini
mungkin cuma 5% bisa hidup. Umumnya dibunuh. Dibunuh, diambil hartanya, selesai urusannya. Mau sukunya marah, mau enggak ada urusan. Atau mereka dilepaskan tapi dengan tebusan yang mahal sekali. Apalagi kalau kepala suku. Ya, seringkali diminta diganti dengan sekian ratus wanita, sekian ribu ekor unta, banyak. Maka Nabi SAW biarkan Thumamah. Dan Thumamah tahu betul sebagai kepala suku, kalau dia cuma dua keadaan, dibunuh atau dia harus dibayar dengan tebusan yang besar. Nabi SAW biarkan dia. Subuh, dia dengarkan ayat Al-Quran. Di waktu duha Nabi SAW kumpul dengan sahabat ngobrol. Lalu Nabi SAW memang memperdengarkan kepada mereka. Berbuat baiklah dengan para tawanan. Sampai Thumamah melihat sendiri bagaimana sahabat-sahabat Nabi memegang roti manis di tangan kanan mereka dengan kurma kering di tangan kiri. Dan mereka memasukkan roti manis di mulut para tawanan. Tidak pernah terjadi ini. Gak ada orang kasih makanan enak tawanannya. Tawanan perang gak dibiarkan mandi, gak dibiarkan kotor, mau mati, mau membusuk, dibiarin. Makanan pun kalau dikasih syukur. Kadang-kadang dibiarin gak makan sampai badannya kurus, mati kering. Ini makanan yang manis. Lalu sahabat Nabi memindahkan kurma kering ke tangan kanan mereka dan makan. Para tawanan lihat dan itu semuanya. Tidak mungkin terjadi. Maka dia pelan-pelan tersentuh melihat kejadian tersebut. Besok hari setelah dia dengarkan juga ayat di sholat maghrib, sholat isya, sholat yang jahar. Nabi SAW datang lagi. Wahai Thumamah, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, hai Muhammad, jawabanku sama. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang banyak darah yang siap tertumpah di belakangnya. Kalau kau membebaskanku, kau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Kalau kau minta harta, minta sesukamu. Nabi SAW tinggalkan. Dibiarkan lagi. Terus begitu sampai 3 hari. Setelah hari ketiga, Nabi SAW sudah biarkan dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka tiba-tiba Nabi SAW tanya lagi. Setelah 3 kali bertanya betul-betul, ini yang keempat kali. Bagaimana pendapatmu hai Thumamah? Yang keempat kali ini semua mengatakan sama jawaban saya hai Muhammad. Dia kaget waktu Nabi SAW mengatakan, bebaskan Thumamah tanpa tebusan, jangan ada yang ganggu. Maka Thumamah pada saat itu kaget melihat kejadian tersebut, dilepas ikatannya dan dia disilahkan oleh para sahabat, silakan hai Thumamah pulanglah. Dia nggak percaya, apa benar nih? Nggak ada tebusan, nggak ada coretan sedikit pun di badannya, padahal dia tawanan perang. Dan sebelumnya perlu kita garis bawahi dalam buku-buku sejarah, Nabi SAW sempat menghalalkan darahnya Thumamah, gara-gara dia pernah sudah mengatur strategi untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah, salah satu yang Nabi sebut namanya, disebut langsung, boleh dibunuh, Thumamah bin Usal. Tapi pada saat dia ditawan, Nabi SAW bebaskan tanpa terluka sedikit pun, tanpa ada tebusan. Maka dia dalam kondisi malu dan kemudian juga penuh dengan keheranan, dia jalan menuju ke pintu gerbang Madinah. Di sana ada satu mata air, sering orang Madinah ambil, tidak ada pemiliknya. Maka dia pun mandi di situ. Lalu dia ganti bajunya, dia kembali ke masjid. Dia berdiri, lalu dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia. Maka Nabi SAW senyum menyambutnya. Siapa ini? Kepala suku Hanif. Dia masuk Islam, di bawahnya dia setengah, sepertiga Jazirah Arab bisa masuk Islam. Maka para sahabat sempat tanya, kenapa kau masuk Islam hai Thumamah? 3 hari Nabi SAW tawarkan kau Islam, tidak mau. Lalu dia menghadap ke arah Nabi SAW dia mengatakan demi Allah hai Muhammad, dulu tidak pernah wajah yang aku benci mengalahkan wajahmu. Kau orang yang paling aku benci dulu. Karena cerita yang sampai ke aku. Yang kedua, tidak ada negara agama yang lebih aku benci dibandingkan agamamu. Dan yang ketiga, nggak ada wilayah, negeri, kota yang aku lebih benci daripada kotamu. Demi Allah sekarang hai Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Agamamu yang paling aku cintai dan aku sukai, serta negerimu Madinah negeri yang paling aku sukai. Maka berpelukanlah Thumamah dengan para sahabat, disambut dan dia belajar agama Islam dalam beberapa hari. Makin dia dengarkan ayat Al-Quran, makin tertanam iman dalam hatinya. Para sahabat gembira. Ini mirip kata sebagian ahli sejarah, gembiranya sahabat pada saat Umar bin Khattab masuk Islam di Mekah. Karena ini orang punya kekuatan luar biasa, secara fisik kuat, ya, kemudian punya nama, punya keberanian yang luar biasa sebagaimana kita lihat nanti. Dia mulai ikut sholat, dia mulai ikut ibadah. Nabi SAW lihat setiap habis sholat di ujung. Nabi SAW mengucapkan kalimat, Laqad hasuna islama sahibikum. Sungguh Islamnya teman kalian ini sudah sempurna. Bagus Islamnya. Orang ini serius dalam Islam.
Sumamah lalu duduk di hadapan Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana Anda sudah tahu, saya ini sebenarnya tadinya mau niat umrah, tapi dengan cara jahiliyah dulu. Kemudian Muhammad bin Maslamah menawanku, maka jadilah aku tawanan sampai Allah masukkan hidayah dalam hatiku. Sekarang apa saran Anda? Apakah saya duduk di sini belajar bersama Anda sampai faham? Atau saya kembali ke suku saya, mendakwahi mereka? Atau saya lanjutkan umrah saya? Saya sudah niat umrah. Kata Nabi SAW, melanjutkan umrahmu. Lalu pulang ke kaummu, dakwahi mereka. Tapi ingat, umrahnya sudah harus dengan cara Islam. Perlu kita garis bawahi, umrah dan ibadahnya orang-orang Quraisy dulu, zaman sejahiliyah. Mereka banyak melakukan pelanggaran syar'i. Yang paling pertama yang fatal itu, menambahkan talbiyah syirik. Talbiyah syirik. Talbiyah itu panggilan jawaban, panggilan sambutan, sambutan terhadap undangan atau panggilan Allah untuk umrah atau haji. Yang biasa dibaca, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji atau umrah ini. Tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya puji-pujian. Ya. Innal hamda wan ni'mata dan nikmat-nikmat. Wal mulk dan kerajaan milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bersamamu. Ini talbiyah yang benar. Diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam turun-temurun sampai muncul seorang yang membawa berhala pertama di Jazirah Arab. Namanya Amr bin Luhai. Dia menambahkan talbiyah syirik. Lanjutannya adalah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ditambah di talbiyah tadi dia mengatakan kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki dan kuasai itu. Ini tambahan syirik. Orang-orang Quraisy turun-temurun membaca itu. Yang kedua, orang kalau tawaf di Ka'bah di zaman itu, umrah atau haji, wajib pakai baju dari Mekah. Kalau nggak punya uang beli baju buatan Mekah, mereka tawaf telanjang. Yang ketiga, itu yang ini disebutkan. Kalau teman-teman ikuti kajian sirah saya jelaskan ini, tawaf telanjang di Mekah dihilangkan setelah pembebasan kota Mekah. Sebelumnya mereka lakukan itu. Tapi bagi orang yang tidak mampu saja. Kalau orang mampu beli baju ya sudah. Yang ketiga, mereka tawaf sambil bersiul dan tepuk tangan. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Bersiul dengan tepuk tangan, apalagi lagi tawaf. Orang harus memuji Allah, berdoa, berzikir. Itu tradisi orang-orang jahiliyah. Muka'an wa tasdiyah dalam bahasa Al-Qur'annya. Kemudian juga mereka yang keempat wajib menyembelih buat berhala-berhala mereka. Jadi sembelihan buat patung-patung gitu. Ini yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima, mereka mencampur baurkan antara ibadah haji dengan umrah dengan mengkonsumsi khamr, berzina. Bagi mereka nggak membatalkan hajinya. Jadi mereka bisa lakukan itu di Mekah, gitu kan. Ini fatal sekali. Maka Thumamah radhiyallahu anhu masuk ke Mekah setelah pelajari tentang umrah yang benar. Waktu dia masuk Mekah disambut oleh orang-orang Mekah. Tahu ini kepala suku Hanif, dihormati, disambut seperti raja yang datang. Waktu dia masuk, dia mengeraskan suara talbiyahnya, menunjukkan kepada Quraisy kalau dia akan umrah. Dan sebagian buku sejarah menjelaskan dia adalah orang Muslim pertama yang mengangkat suara untuk talbiyah di Mekah. Maka dia mengangkat suara keras sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai situ dia berhenti. Orang-orang Quraisy ada lanjutan, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Dia berhenti. Maka orang-orang Quraisy bilang, "Hai Thumamah, kenapa kau enggak lanjutkan talbiyahmu? Apa kau sudah tinggalkan ajaran nenek moyangmu? Kau sudah murtad?" Karena orang-orang Quraisy tahu talbiyah umat Islam dan tahu talbiyah mereka. Maka kata Thumamah, saya tidak murtad, tapi saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dengan kemuliaan. Dan tidak ada yang mengiklankan seperti ini kecuali Umar bin Khattab di masa Mekah dulu. Di depan Quraisy. Maka orang-orang Quraisy, ada dua buku sejarah yang menjelaskan atau riwayat. Yang pertama, Quraisy menawan Thumamah. Ditawan. Dianggap dia musuh sekarang. Riwayat yang kedua menjelaskan dia tidak ditawan. Tapi mereka membiarkan Thumamah tawaf selesai segala macam. Lalu Thumamah mengatakan kepada mereka, hai Quraisy, ketahuilah, mulai hari ini kalau kalian tidak masuk Islam, ya tidak mengikuti ajaran Muhammad, nggak ada pangan buat kalian. Nggak ada makanan masuk di Mekah ini. Saya berhentikan semua. Riwayat yang kedua menjelaskan tadi, dia dibiarkan lalu dia mengucapkan itu. Riwayat yang pertama juga menjelaskan begitu, pada saat dia ditawan, dia marah.
Lalu dia mengatakan, mulai sekarang kalau kalian tidak masuk Islam, maka tidak ada pangan buat kalian. Orang-orang Quraisy anggap itu sebuah ancaman saja. Thumamah kalau dalam riwayat pertama mengirim surat kepada sukunya, suruh boikot semua pangan, tidak boleh ada gandum yang masuk, tidak boleh ada kurma, nggak boleh ada keju, nggak boleh ada perahan susu, nggak ada apa-apa masuk ke Mekah. Kosongin semuanya, nggak boleh ada yang masuk. Riwayat kedua, waktu Thumamah pulang, betul-betul memang dia bilang sama sukunya, dia bilang, saya sudah masuk Islam, mengikuti ajaran Muhammad, kalian harus ikut dengan saya. Banyak sukunya berbondong-bondong mau datang masuk Islam. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, yang terjadi adalah pada saat itu betul-betul diboikot selama 3 hari. Dan zaman itu orang hidupnya tidak ada kulkas, freezer kayak kita sekarang. Makanan beli hari ini ya sudah habis hari ini. Besok beli lagi karena kalau tidak rusak. Gitu. Maka 3 hari diboikot. Mekah betul-betul tidak ada pangan. Orang sudah mulai kelaparan. Suku Hanif bukan cuma sekedar tidak suplai. Siapa saja yang mau masuk ke Mekah dihadang dengan pasukannya suku Hanifah ini. Maka orang-orang Quraisy akhirnya datang. Abu Sufyan datang sebagai kepala suku pada saat itu di Mekah. Hai Thumamah, maafkan kami. Biarkan pangan masuk. Dia bilang tidak bisa demi Allah. Sampai Rasulullah yang izinkan kalian. Demi untuk memuliakan Islam. Kalian harus izin dari Madinah. Madinah izinkan, oke saya kasih kembali. Kalau enggak bakalan. Sampai kalian mati semua. Enggak ada supply. Dan ini kata ahli sejarah. Luar biasa perannya dalam memuliakan Islam. Karena sebelumnya itu kan tahun 6 Hijriah. Tahun 5 Hijriah terjadi penyerangan besar-besar Madinah dengan pasukan Ahzab. Dan orang Quraisy tidak merasa dirinya kalah. Mereka merasa pasukannya juga tidak ada yang korban, cuma 1-2 orang. Dan mereka merasa mereka masih kuat. Maka Allah SWT hinakan Quraisy dengan cara seperti itu tadi. Tentu yang kita bicara Quraisy adalah orang-orang kafirnya ya. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Radhiyallahu anhu ini adalah orang-orang Quraisy. Tapi kita bicara kafir Quraisynya. Pada saat itu Abu Sufyan akhirnya berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya ada 2 riwayat juga. Riwayat pertama mereka menyurat ke Nabi SAW ke Madinah. Dan riwayat yang kedua adalah Abu Sufyan sendiri datang ke Madinah. Lalu meminta kepada Nabi SAW demi untuk menjaga hubungan kekerabatan Muhammad. Maka ya mintalah agar Thumamah mengangkat pemboikotan ini. Maka Nabi SAW mengirim surat kepada Thumamah. Thumamah pun akhirnya ya membuka permasalahan itu. Artinya Quraisy akhirnya bisa menerima melepaskan pembukaan dan menerima pangan kembali. Setelah itu ada sesuatu yang terjadi lagi. Nabi SAW menunggu Thumamah datang enggak. Maka Thumamah datang membawa sekian banyak orang suku Hanifah untuk masuk Islam. Dan salah satunya yang ikut pada saat itu seseorang pendusta dari suku Hanifah. Namanya Musailamah. Diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan Al-Kadzab, pendusta ya, dari suku Hanif. Dia dengan Thumamah, jadi zaman dulu itu teman-teman, misal Quraisy. Quraisy ini nggak ada rajanya khusus. Tapi Quraisy terdiri dari suku-suku Arab, suku-suku Quraisy seperti sukunya Abu Bakar sendiri, sukunya Umar sendiri, sukunya Nabi sendiri. Tapi mereka disatukan dengan istilah Quraisy. Nah setiap suku ini punya kepala-kepala suku. Makanya Mekah dulu dipimpin oleh kepala-kepala suku itu yang selalu berdiskusi. Jadi nggak ada khusus satu raja mereka. Suku Hanifah juga begitu. Thumamah kepala suku, tapi ada suku-suku lain juga dari pecahan suku Hanif ini yang juga punya kepemimpinan. Di antaranya Musailamah. Musailamah diajak sama Thumamah pergi ke Madinah. Semuanya masuk Islam. Langsung melihat Nabi SAW langsung masuk Islam semuanya, kecuali Musailamah. Lalu orang Thumamah mengatakannya Rasulullah. Semua kami ini masuk Islam. Saya sudah ajak mereka masuk Islam. Sekian puluh orang. Tinggal ada 1 orang tidak mau masuk Islam. Dia menjaga barang-barang kami. Maka kata Nabi SAW, selama dia mau jaga barang-barang kalian berarti bagus. Orangnya baik gitu kan. Coba aja panggil. Maka beberapa suku Hanifah ini datang kepada Musailamah lalu mengatakan, wahai Musailamah, sesungguhnya Rasulullah kami sudah masuk Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kau orang baik. Kenapa kau nggak mau masuk Islam? Maka dia mengatakan, tidakkah kalian lihat bagaimana Muhammad memujiku? Jadi sudah ada bibit-bibit itu ya. Kemudian dia ikut sama teman-temannya suku Hanifah masuk ke dalam masjid. Dia lihat orang Islam lagi berzikir, lagi segala macam duduk berdoa, ada yang sholat, tunggu Nabi SAW keluar. Dia bersandar di rumah Nabi, Musailamah ini. Sambil ada lagi sukunya tanya, Thumamah juga tanya ke dia, hai Musailamah, kenapa kau nggak masuk Islam? Dia mengatakan, andai saja Muhammad memberikan kepemimpinan setelah dia meninggal kepada aku mau masuk Islam. Artinya pasti aku akan gantikan Muhammad nanti.
Nabi SAW ini dalam rumah dengar. Nabi langsung keluar dengan wajah yang marah. Kemudian beliau pegang sebuah tongkat atau kayu kecil seperti kayu siwak. Beliau mengatakan, demi Allah, andai saja kau minta kayu ini dari aku tidak akan kasih. Apalagi minta ya kepemimpinan setelah aku. Gitu. Dan demi Allah, aku ya sangat yakin kau orang yang aku lihat dalam mimpiku. Bahwasanya akan keluar dari Arab pendusta dan kau orangnya. Maka suku Hanifah yang lain, sudah. Nabi SAW sudah bicara begitu, tidak peduli lagi dengan Musailamah, pulanglah mereka. Rupanya Musailamah tidak berhenti sampai situ. Dia kirim surat, begitu dia tiba di suku Hanifah, dia kirim surat. Dia bilang dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Iya, begitu. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagaimana Allah mengutusmu. Maka bumi ini kita bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat aku. Maka Nabi SAW jawab dari Muhammad Rasulullah kepada sang pendusta Musailamah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, dia wariskan kepada siapa yang dia inginkan. Ya. Awalnya begini, keselamatan bagi orang yang mengikuti wahyu. Dan bumi Allah wariskan kepada siapa yang dia inginkan. Dan tentu kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Rupanya Musailamah tidak mau tahu itu. Dia terus saja mengumandangkan, kenapa kalian ini suku Hanifah besar? Orang Madinah, waktu itu suku Hanifah jumlahnya sangat besar. Jumlahnya sangat besar. Jumlahnya itu mengalahkan jumlah penduduk Madinah. Jumlah umat Islam, ratusan ribu orang. Dan kebetulan Musailamah ini orang kaya. Dia berbagi-bagi uang, lalu dia mengatakan, saya juga Nabi, ikuti saya. Suku Hanifah ini masih belum terlalu kuat keimanan, baru masuk Islam dan baru pulang, gitu kan. Sumama juga sibuk dengan perdagangan segala macam radhiyallahu anhu. Setelah 3 tahun dari masa masuk Islamnya Sumama ini, Musailamah ya mengaku lebih menerangkan dirinya sebagai nabi. Sempat dinasihatin oleh Sumama, diingatkan, tidak mau dengar, tidak mau tahu, gitu kan. Lalu dia mengaku sebagai nabi di akhir-akhir hidup nabi. Ya, muncullah terang-terangan dia menjadi nabi yang palsu yang akhirnya nanti dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan Musailamah dibunuh tentu dengan pasukan Khalid bin Walid dan dibunuh oleh Wahsy. Wahsy yang dulu membunuh Hamzah paman Nabi di Uhud, maka dia pakai tombak yang dia bunuh Hamzah, dia bunuh Musailamah dengan itu. Dia mengatakan sungguh tombak ini akan tertebus dosanya setelah membunuh paman Nabi dengan membunuh musuh Allah. Maka dia melempar tombak itu di jantungnya, di titik Musailamah di tubuhnya yang dulu dia titik, yang dia serang atau yang dia tombakkan di titiknya Hamzah. Dan tepat subhanallah terbunuhlah di tangan dia. Maka dia mengatakan alhamdulillah yang telah memudahkan itu. Tapi teman-teman sekalian ada sedikit kisah unik di sini. Ada seseorang yang bernama Unfudah, Nahar bin Unfudah. Pernah dengar gak namanya orang ini? Hah? Pengakuan yang bagus, tapi cuma 3 orang yang ngaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, satu waktu saya pernah, ini tambahan kisah ya, tambahan kisah. Kita akan kembali kepada Sumamah, tapi ada hubungan dengan beliau radhiyallahu anhu. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Hurairah bilang, satu waktu pernah aku duduk bersama Nabi SAW dan bersamaku Nahar bin Unfudah dan bersama kami juga seorang Ansar. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian bertiga ini akan menjadi penghuni neraka sampai gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Gitu ya. Maka kata Abu Hurairah, aku pun ketakutan. Karena kalau melihat ibadahnya Nahar sama ibadahnya orang Ansar ini, sepertinya mereka lebih alim dari saya. Hafal Al-Quran, bahkan belajar langsung dari Ubay bin Ka'ab Al-Quran. Termasuk Nahar ini, menghafal hadis-hadis Nabi. Kata Abu Hurairah, berjalan waktu, yang Ansar ini ikut jihad, mati syahid. Sekarang tinggal saya sama Nahar saja berdua. Maka saya makin takut dengan hadis itu. Siapa yang akan jadi penghuni neraka nih? Subhanallah. Karena Nahar ini belajar agama cukup dalam sampai menghafal sekian banyak Al-Quran, menghafal banyak hadis-hadis Nabi, bisa dikatakan menjadi da'inya Nabi lah. Nabi SAW kirim dia ke suku Hanifah untuk menemani Sumamah supaya bisa berdakwah, gitu kan. Tapi di suku Hanifah ini sudah terjadi 2 kubu. Ada yang ikuti Sumamah, ada yang ikuti Musailamah, gitu kan. Maka datanglah si Nahar ini. Begitu tiba di suku Hanifah, Musailamah tahu ini utusan Nabi. Maka dia negosiasi. Dia bilang, hai Nahar, kalau kau mengakui saya juga sebagai Nabi dan kau sebarkan itu, tanpa harus pungkiri kenabiannya Muhammad, kau akan saya angkat jadi menteri saya.
Apa yang kau minta semua saya kasih. Ternyata Nahar ini mengiyakan. Nahar ini mengiyakan. Dan dia murtad dari agama Nabi SAW. Subhanallah ya. Ini pelajaran penting juga teman-teman. Bagaimana kita harus menjaga dan istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah bangga dengan amal hari ini saja. Kita harus istiqomah sampai meninggal. Allahu alam akhir hidupnya seperti apa. Ya, makanya harus jaga baik-baik. Orang ini hidup jadi sahabat Nabi. Hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi. Dijadikan da'i oleh Nabi. Bisa meninggalkan dakwah, bisa meninggalkan Islam hanya karena harta dunia. Maka akhirnya pada saat terjadi penyerangan besar-besaran di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengalahkan Musailamah dan terbunuh Musailamah, terbunuh juga orang ini, Nahar bin Unfudah. Dan akhirnya Abu Hurairah mengatakan, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari ancaman Nabi SAW. Ternyata sekarang yang Nabi masukkan adalah orang ini. Karena dia meninggal dalam keadaan kufur. Ya. Kita kembali ke cerita Thumamah tadi radhiyallahu anhu. Beliau kemudian balik ke kaumnya dan mendakwahi mereka dengan harapan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala nomor 110 Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Karena adalah umat yang terbaik dengan penuh keyakinan kita adalah yang terbaik, kita yang paling benar dan kita harus menyebarkan kebenaran ini kepada manusia. Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan ma'ruf semua yang Allah bolehkan dan perintahkan dan kalian mencegah dari yang mungkar, mungkar semua yang Allah larang dan beriman kepada Allah. Maka Thumamah terus saja mendakwakan agama Islam itu sampai akhirnya puncaknya ya setelah 3 tahun dari masa masuk Islamnya Musailamah makin mengikuti banyak pengikut sampai pengikutnya itu mencapai jumlahnya 100.000 orang. Dan Thumamah akhirnya menarik pasukannya atau dari sukunya yang tetap mau beriman kepada Allah lalu bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Dan dia mendakwahi kaumnya dengan kalimat yang luar biasa. Jadi Musailamah ini banyak dustanya ya, dan suka ngarang-ngarang sesuatu supaya dia juga dibilang nabi. Ya, kalau masih ingat pernah saya cerita, jadi dia selalu dia selalu mencari tahu berita apa nih yang baru terjadi di Madinah. Ada pengikutnya sempat bilang, kebetulan di Madinah ada orang Ansar, mereka gali sumur, waktu gali sumur airnya asin. Maka berkatalah orang Ansar ini, ya Rasulullah, kami gali sumur berulang-ulang, tetap yang muncul asin. Coba anda lihat, Nabi SAW datang ke sumur itu, berdoa sama Allah, lalu meludah di sumur itu. Tiba-tiba berubah dari asin menjadi tawar. Tapi ini ludahnya siapa? Nabi SAW. Jangan ngaku-ngaku. Rupanya pengikutnya Musailamah dengar itu. Lalu mereka bilang, wahai Nabi kami Musailamah. Ya. Itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah. Dia ludahi sumur asin, tiba-tiba berubah jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludahi juga. Siapa tahu jadi manis. Musailamah datang lalu sebut-sebut mantra-mantranya. Dia meludah. Langsung sumurnya berubah lebih busuk dari kencing keledai. Itu kisah nyata terjadi. Allah permalukan. Tapi subhanallah, fanatik kesukuan, rasisme muncul. Ya, karena banyak pengikut Musailamah ditanya, kenapa kau ikuti Musailamah? Apa karena dia benar? Mereka bilang tidak. Hanya karena suku Hanifah saja. Karena suku, artinya kami juga bangga di suku kami ada, ya, ada Nabi. Sebagaimana Quraisy bangga ada Nabi. Karena kebodohan saja. Pernah juga, atau sering kali Nabi SAW kalau ada bayi baru lahir, itu dibawa ke Nabi. Nabi elus, Nabi ciumin, Nabi tahnik, kunyah, kurma ditempelkan di langit-langitnya. Kemudian Nabi berikan nama. Setiap kali Nabi elus kepala bayi, pasti subur rambutnya. Pasti selalu jadi lebat. Ya. Maka pengikut Musailamah dengar juga. Mereka bilang, wahai Nabi kami Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, elus kepala bayi, subur. Ini ada Nabi kami, sudah subur rambutnya. Tapi coba elus, siapa tahu lebih bagus. Begitu Musailamah sentuh, rontok rambutnya. Anak itu jadi botak. Enggak ada rambut. Dan buku-buku sejarah mengatakan orang itu, anak itu tumbuh besar menikah, semua anaknya botak. Allah Subhanahu wa taala permalukan dia. Yang botak jangan tersinggung. Mudah-mudahan antum bukan keturunan itu. Tapi itu kisah. Itu kisahnya begitu. Waktu suku Hanifah banyak terpengaruh, mulai terpengaruh dengan keadaan-keadaan Musailamah karena pengaruhnya besar. Dia kaya raya, dia kasih uang segala macam. Akhirnya dia mengajak kaumnya dan berhasil. Mayoritas kaumnya hanya ikut dengan Thumamah dan tetap dalam iman. Dia mengatakan, wahai kaumku, wahai suku Hanifah,
Sesungguhnya tidak pernah berkumpul dua nabi dalam satu masa. Dia berdakwah begitu. Sesungguhnya Muhammad benar-benar utusan Allah dan tidak ada nabi setelahnya. Tidak pula ada nabi yang bersekutu dengannya. Jadi Nabi Muhammad SAW maksudnya nabi yang tidak sesama dengan nabi lain. Kalau nabi sebelum beliau bisa saja. Musa sezaman dengan Harun, sezaman dengan Khidir, Ibrahim alaihissalam bersama dengan ponakannya Lut. Kemudian Nabi Zakaria sama sepupunya, sama anaknya Nabi Yahya, sama ponakannya Nabi Isa. Satu zaman. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri. Lalu dia membaca. Dia bilang renunginya baik-baik firman Allah yang melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Lalu Thumama membacakan surah Ghafir ayat 13, ayat 1 sampai ayat 3. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Hamim. Ini adalah huruf-huruf yang terputus di awal atau huruf-huruf yang terpisah di awal Al-Quran. Hanya Allah yang tahu maknanya. Diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada ilah yang berhak diibadahi selain dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Kata Thumama, perhatikan baik-baik apa yang Muhammad sampaikan. Bukan Muhammad memuji dirinya, tapi Muhammad menyampaikan tentang Tuhan Allah yang kita sudah tahu. Semua orang Arab kenal Allah, tahu Ka'bah rumahnya Allah, tapi mereka musyrik. Mereka mendatangkan patung-patung yang dijadikan sekutu bagi Allah. Lalu Thumama mengatakan, coba bandingkan dengan firman yang disampaikan oleh Musailamah. Di antara yang Musailamah suka sebarluaskan, kalau dia juga terima firman, dia cerita tentang kata, kodok. Ya. Dia bilang, ya difda' nakka ma tankin, la syaraba tamna'in, wala ma'a tukaddirin. Dia bilang, wahai kata, bersihkanlah apa yang dapat engkau bersihkan. Tidak juga minuman yang dapat engkau tahan, dan tidak pula air yang engkau keruhkan. Ya. Maka gara-gara kalimat ini, suku Hanifah berpikir, sepertinya benar. Enggak mungkin ini perkataan Allah. Masa Allah suruh kata untuk membersihkan diri. Ya. Maka akhirnya mayoritasnya ikut dengan Thumama, dan akhirnya mereka bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid dan memerangi Musailamah, dan akhirnya mereka berhasil membunuh itu atau mematikan ya Musailamah al-Kadzdzab ini. Dan setelah itu kepemimpinan berada di tangannya Thumamah bin Usar radhiyallahu anhu. Tentu Thumamah ini teman-teman sekalian, saya coba mencari tahu tentang namanya, nama istri dan nama anak-anaknya, saya tidak temukan, tapi nama beliau Thumamah bin Usal bin Nu'man al-Yamani, dan ada kunianya, julukannya Abu Umamah. Berarti kemungkinan besar memang namanya adalah Umamah itu sendiri. Kita akan masuk teman-teman sekalian tentang manaqibnya Thumamah radhiyallahu anhu. Karena di dalam buku-buku memang dinukil kisah itu saja yang paling menonjol dari Thumamah radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal Islam dan Islamnya membaik. Karena di antara orang yang masuk Islam tidak membaik Islamnya. Karena dia cuma masuk Islam cuma sekedar karena tertarik, karena takut. Habis itu tidak belajar sama sekali sebagaimana keadaan para mu'allaf di zaman-zaman kita sekarang banyak begitu ya. Kalau orang serius masuk Islam, maka tentu saja dia akan pelajari Islam dan kelihatan kiprahnya. Umar bin Khattab waktu masuk Islam, baru hari pertama dia sudah tunjukkan kebenarannya. Hamzah masuk Islam ditunjukkan di hari pertamanya. Semua begitu, termasuk Thumamah, langsung memboikot Quraisy, langsung menunjukkan kepada mereka tentang ya keberaniannya bagaimana membela agama Islam. Dan Nabi SAW sendiri sudah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, laqad hasuna islamu sahibikum. Sungguh Islamnya sahabat sekalian ini sudah sangat sempurna. Juga yang kedua, keutamanya Thumamah radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang pertama mengucapkan talbiyah dengan suara lantang di Mekah. Ya, ini sebelum pembebasan kota Mekah. Dan itu tidak semua orang melakukan. Dan tidak pernah ada yang mengiklankan keislamannya secara terang-terangan di Mekah setelah Umar bin Khattab kecuali Thumamah. Yang ketiga, dia telah memboikot orang-orang Quraisy dan menunjukkan kemuliaan Islam serta Nabi alaihissalam. Ini harus disepakati oleh umat Islam. Kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Islam. Karena kalau kapan kita ragu sedikit saja, maka kita tidak akan sebarkan. Orang akan menyebarkan sesuatu yang dia yakini kalau dia tahu itu benar. Banyak umat Islam tidak mau mendakwakan Islam karena dia belum yakin. Kita tidak boleh ragu teman-teman. Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Yang diterima di sisi Allah hanya Islam.
Dalam ayat lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang coba-coba ya, memilih selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk ya, dia termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Tidak boleh kita ragu tentang benarnya agama Islam, dan tidak boleh kita ragu tentang kekafiran selain orang Islam. Ya. Dan kita menggunakan istilah kafir. Jangan ikuti orang yang mengatakan non muslim. Allah bilang kul ya ayyuhal, selesai. Datang dia mau mengubah wahyu zaman sekarang. Aneh bin ajaib ini. Ya. Ada saja supaya kontroversi, supaya ada hal yang bisa heboh. Tidak ada urusannya. Karena kafir itu julukan bagi keyakinan dan perilaku seseorang. Kita disuruh membenci perbuatan yang salah dari seseorang. Misal orang berzina, yang kita benci zinahnya, bukan fisiknya orang itu. Kalau ada orang kafir, kekafiran itu, julukan kafir, memang Allah bilang begitu. Tentang orang Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah bilang dalam surah Al-Maidah, telah kafir orang yang mengatakan trinitas. Selesai. Dan kata Allah SWT, artinya sikap mereka mengatakan trinitas membuat mereka kafir. Gitu. Tapi kita tidak membenci fisik. Makanya Umar bin Khattab yang dibenci kekufurannya setelah masuk Islam selesai. Nggak dibahas lagi. Sumama mau membunuh Nabi SAW, tapi setelah masuk Islam dia tinggalkan kekufurannya, selesai. Maka harus difahami ini. Ya, kenapa harus ribut menjaga perasaan orang? Perasaan kita nggak dijaga kaum muslimin. Ya. Kemudian juga termasuk yang keempat adalah beliau menjadi dai di hari pertama masuk Islamnya. Langsung beliau mendakwakan Islam, bahkan langsung mengadakan pemboikotan untuk mengajak Quraisy, satu suku semuanya masuk Islam, kalau tidak diberhentikan. Kalau bukan karena Nabi SAW mengizinkan Quraisy untuk dapat pangan, maka dia akan terus memboikot. Dan ini kemuliaan Islam yang luar biasa. Yang kelima, dia tetap kokoh dengan keimanannya. Di saat di sukunya sendiri muncul orang yang mengaku Nabi palsu. Dan Sumama adalah melihat depan mata. Artinya kalau Sumama juga mau mengaku sebagai Nabi, bisa lebih hebat daripada Musailamah. Karena kedudukannya lebih tinggi dari Musailamah di sukunya. Tapi tetap dia kokoh dengan keimanannya. Bahkan dia mendakwahi kaumnya untuk berjihad melawan Musailamah. Dan dia mendakwahi mereka dengan menyampaikan mana samanya antara firman Allah ini dengan perkataan Musailamah yang jauh daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk dalam keutamaan dia adalah bagaimana Sumamah radhiyallahu anhu sibuk menginfakkan hartanya semenjak setelah masuk Islam. Walaupun tidak dinukil berapa banyak yang dia sumbangkan hartanya, tapi sangat banyak harta yang dia keluarkan semenjak hari itu untuk agama Islam. Ya. Itu kurang lebih manaqibnya atau keutamaan Sumamah radhiyallahu anhu. Kita masuk kepada hal yang jauh lebih penting dan besar adalah tentang masalah ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama teman-teman, bagaimana kita mengulangi kembali kedudukan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ini penting sekali. Ya. Bagaimana mereka walaupun dasarnya, awalnya mereka benci Islam, seperti kasus Umar bin Khattab, ya, kasus Naim bin Mas'ud, kasus Abu Sufyan, ya, kasus Ikrimah bin Abi Jahal, kasusnya Thumamah, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang dulunya benci Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam dan mereka meninggal dalam keadaan Islam, para sahabat, para ulama masukkan mereka dalam kategori sahabat yang mulia. Enggak dilihat lagi masa-masa lalunya, tapi dilihat keadaan mereka sekarang. Ini kedudukan tersendiri. Kita dengarkan bagaimana Imam Ahmad rahimahullah berkata, siapa saja yang menyertai Rasulullah SAW setahunkah, sebulankah, seharikah, atau sesaat, atau hanya sekedar melihat beliau sepintas, maka ia termasuk sahabat Nabi. Derajat masing-masing ditentukan menurut jangka waktu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari buku judulnya Al-Faizuna bid-Du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Taufik Umar Sayyidi. Artinya orang-orang yang telah beruntung mendapatkan doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam. Imam Bukhari juga rahimahullah berkata, siapa saja dari kalangan muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah SAW, maka ia terhitung sahabat Nabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Juga Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm dikenal ulama dari Spanyol, rahimahullah, dalam kitab Al-Ihkam atau Al-Ihkam, di jilid 5 halaman 89 berkata, yang disebut sahabat ialah semua orang yang pernah duduk bersama Nabi SAW, meski hanya sesaat,
dan mendengarkan perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan tidak termasuk kaum munafik yang sudah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik. Jadi batasan disampaikan oleh Ibnu Hazm ini, kata ulama, sudah menjawab pertanyaan sebagian orang yang mengatakan bagaimana dengan orang-orang munafik. Karena harus yang dikatakan sahabat bukan cuma sekedar melihat, bertemu atau mendengar, memang betul-betul dia beriman dan bukan orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Juga kata beliau tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang tidak patut. Ya, kata alasan yang patut. Ya. Misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut maka ia berhak disebut sahabat. Ya, karena pernah ada orang kelihatannya ya, mengarah ke situ, maka Nabi SAW mengatakan keluarkan orang ini dari Madinah. Kata Ibnu Hazm itu tidak dikategorikan sahabat. Kan? Semua sahabat termasuk sebagai panutan insan utama dan diridhoi. Kita wajib menghormati mereka, mengagungkan mereka, memohon ampun bagi mereka dan mencintai mereka. Sebiji kurma yang disedekahkan oleh mereka lebih utama daripada seluruh harta yang disedekahkan oleh selain mereka. Kedudukan mereka di sisi Nabi SAW lebih utama daripada ibadah kita seumur hidup, baik yang masih kanak-kanak maupun yang sudah balik. Ya. Jadi artinya kalau ada di antara kita beribadah seumur hidup, itu nggak bisa dipertemukan dengan sekali mereka duduk bersama Nabi SAW. Itu bukan hal yang ringan. Duduk di depan Nabi, dengarkan langsung wahyu dari langit. Itu luar biasa. Itu aja kata Ibnu Hazm sudah nggak bisa dipertemukan dengan ibadah kita seumur hidup. Karena mereka punya kedudukan. Baik sahabat-sahabat itu masih kanak-kanak ataupun yang sudah dewasa. Seperti yang masih kanak-kanak adalah An-Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Zubair, Al-Hasan dan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, yang pada saat Nabi SAW meninggal umur mereka masih 10 tahun. Tetap itu lebih utama daripada umat Islam yang datang setelah Nabi SAW wafat. Bahkan Al-Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi masih berusia 6 tahun pada saat Rasulullah SAW wafat. Mahmud bin Rabi berusia 5 tahun saat Rasulullah SAW wafat. Dan ia masih mengingat radhiyallahu anhu semburan Rasulullah SAW ke wajahnya dengan air yang diambil dari sumur mereka. Mereka semua termasuk sahabat terbaik. Riwayat-riwayat mereka dari Rasulullah SAW diterima sepenuhnya. Baik dari kalangan pria, wanita, budak, juga yang merdeka. Walaupun diselingi dengan kemurtadan, kemudian kembali ke Islam, ia tetap sahabat Nabi. Karena ada di antara mereka yang sempat murtad baru kembali lagi. Ya. Demikian pula yang murtad dari Islam sepeninggal Rasulullah SAW atau setelah ia bertemu beliau kemudian kembali masuk Islam dan bagus keislamannya, seperti kasus Al-Ash'ath bin Qais, Amru bin Ma'di Karib dan selainnya. Maka tanpa diragukan lagi mereka masih sahabat berdasarkan sabda Nabi SAW, engkau telah masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dahulu engkau kerjakan. Mereka semua soleh, mempunyai atau memiliki keutamaan dan termasuk penghuni surga. Jadi walaupun ada sahabat Nabi yang pernah murtad dari Islam, tapi syaratnya dia kembali lagi ke Islam. Baik di masa hidupnya Nabi atau setelah Nabi meninggal. Dulu sahabat lalu dia murtad. Maka tetap saja dikategorikan mereka sebagai sahabat Nabi. Ya, selama mereka kembali ke agama Islam dan tetap mereka lebih baik daripada kita. Nah, ini penting digarisbawahi. Sehingga kita perlu menghormati mereka. Ini mirip juga dengan sabda Nabi SAW tentang kisah Nabi Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Yunus bin Matta, Nabi Yunus yang Allah sebutkan dalam surah Yunus. Ya. Itu beliau diutus ke wilayah Nainawah mendakwahi kaumnya, tapi beliau tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah. Sebelum ada perintah. Maka pada saat itu beliau ya, meninggalkan dan Allah hukum Nabi Yunus alaihissalam. Dihukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelam digoncangkan kapalnya di tengah lautan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat ikan paus menelannya. Lalu kata Nabi SAW setelah menceritakan kisah Nabi Yunus, janganlah seseorang di antara kalian menganggap dirinya lebih baik dari Yunus. Jangan kita mengatakan, oh saya dai, saya dakwah, naudzubillah, dari kecil sampai sekarang, sampai saya tua, sampai saya mati, berarti saya lebih baik dari Yunus. Itu enggak boleh.
hukumnya haram. Walaupun Nabi Yunus alaihissalam pernah melakukan pelanggaran, tapi tetap Nabi Allah dan jauh lebih mulia daripada kita. Yang kedua yang bisa diambil pelajaran selain kedudukan para sahabat adalah makna hidayah dan posisi hidayah itu sendiri. Karena di sini kita bisa lihat bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan hidayah, petunjuk ke dalam hati seorang hamba, enggak ada yang bisa menolaknya. Ya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa sesatkan dia. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan petunjuk kepada orang, subhanallah, Allah berikan itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hidayah itu ada 4 macam. Hidayah yang pertama adalah hidayah ammah, petunjuk yang umum Allah berikan kepada seluruh makhluk. Seperti petunjuk itu kita tahu makan pakai tangan, mulut mengunyah, mata melihat, telinga mendengar, itu petunjuk semua. Kita jadi tahu fungsi-fungsi anggota tubuh kita. Orang tua kita juga jadi punya perasaan ingin membina kita sebagai anak, anaknya ingin melindungi, ingin memberi makan. Begitu juga kita sebagai anak mau berbakti dengan orang tua. Kita suka dengan perbuatan-perbuatan baik, kita tidak suka dengan perbuatan buruk. Dan seterusnya, semua itu adalah hidayah umum. Yang kedua adalah hidayah, ya, hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham ini adalah hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba untuk memberikan kepada dia petunjuk. Dan ini tidak ada campur tangan kita sebagai manusia. Tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti misalnya dalam surah Al-Qasas ayat 28, surah nomor 28 ayat 56 tentang pamannya Nabi alaihissalam Abu Talib. Waktu Abu Talib mau masuk Islam atau diajak masuk Islam, maka dia menolak. Waktu dia mau masuk Islam, Nabi alaihissalam datang mengatakan, wahai ayahku, ucapkan la ilaha illallah, maka aku akan tolong kau hari kiamat. Maka di atas kepalanya ada 2 orang. Ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal juga namanya Amr bin Hisham. Ya. Dia mengatakan, Amr bin Hisham atau Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, hai Abu Talib, apakah engkau akan membenci atau meninggalkan ajaran Abdul Muttalib, ayahmu? Kalau kau ucapkan apa yang diucapkan oleh Muhammad, kami akan membencimu sampai selamanya. Maka Abu Talib meninggal sambil mengatakan, aku tidak bisa meninggalkan ajaran nenek moyangku. Lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan kufur, tidak sempat syahadat. Nabi SAW sedih, tapi Allah turunkan tadi Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya, hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, yang kau sukai. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia sukai. Juga di dalam hadis, ya, pada saat itu Nabi SAW sempat mengatakan, sungguh aku akan memohon ampun untukmu di hadapan Tuhanku. Jadi setelah Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, Nabi SAW merasa sedih. Ini pamannya sempat membela dakwah. Ya Allah, aku coba memohon ampun untuk dia. Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya yang lain dalam surah At-Taubah. Surah nomor 9 ayat 113 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulu qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampun, ya, untuk orang-orang musyrik walaupun ada hubungan kekerabatan dengannya setelah jelas mereka adalah penghuni neraka. Kata ulama tafsir, ini turun menjawab perkataan Nabi SAW yang mengatakan, sungguh aku akan beristighfar untukmu hai paman, ya, selama aku tidak dilarang. Maka Allah SWT turunkan ini, dan ini disebut dengan hidayah al-ilham, ya, hidayah yang memang Allah ilhamkan ke dalam hati seorang hamba. Dalam kitab At-Tamhid li Syarah Kitab At-Tauhid, buku yang menjelaskan syarah tauhid, kitab tauhid ditulis oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ya. Buku ini dijelaskan dalam atau disyarah lebih jelas dalam judul At-Tamhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau mengatakan, al-hidayah allati qala Allah Ta'ala la yamlikuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ni hidayatu taufiq wal ilham. Yang dimaksud dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qasas tadi tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang tidak dimiliki oleh Nabi SAW adalah hidayah, taufik dan ilham. Namanya yang Allah ilhamkan dalam hati seorang hamba. Wa musa'adatul khassah, yakni alladhi ja'alaha Allah fi qalbil abd. Dan pertolongan yang khusus Allah berikan, ya Allah masukkan di dalam hati seorang hamba. Litaisir lahu ala husulil hidayah, untuk memudahkan dia agar bisa mendapatkan hidayah itu. Wala yahsuluha ghairuh, dan tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan kecuali dia. Fayu'tiha man yasha' wa yahsul dzalikal abd wa yuhawil ala husuliha. Dan dia memberikan, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan, dan hamba itu bisa mendapatkannya, dan juga dia berusaha untuk mencarinya. Wa hadza la yamlikuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Dan jenis hidayah ini tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna qalbul abd biyadillahi, karena hati hamba ada di tangan Allah. Ya yuqallibuhu kaifa yasha', dia membolak-balikkan sesuai dengan dia inginkan. Hatta inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yatamakkan bi i'ta' hadhihi hidayah li habbin nas ilai. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk ini kepada orang yang paling dia cintai sekaligus atau sekalipun. Kemudian yang ketiga, atau masih ada lagi tambahnya sedikit ya, tentang masalah hidayah, taufik dan ilham ini, termasuk dalamnya adalah orang teralihkan dari kekufuran, kesyirikan kepada iman. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 20. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang tidak bisa membaca itu, dari orang-orang Quraisy, apakah kalian mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam, mereka telah mendapatkan hidayah yang Allah sudah siapkan. Dan kalau mereka beralih, maka tugasmu hanya menyampaikan hai Muhammad, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Termasuk dalam masalah ini adalah pindahnya seseorang dari bid'ah kepada sunnah. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diperintahkan Nabi SAW, dia pindah kepada perbuatan diperintahkan Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, وَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi, yang artinya sungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Artinya masuk neraka nanti masuk surga, tapi ada satu kelompok langsung masuk surga ya, tanpa melalui lagi neraka. Maka para sahabat mengatakan, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku ya. Ini juga tentu masuk dalam hidayah taufik. Kalau Allah SWT masukkan dalam hati kita ilham, taufik ya, dan ilham taufik dan ilham ini, kita akan mau melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang keempat adalah hidayah masuk ke surga. Ya, dari hidayah umum sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, hidayah taufik tadi ya, dan ilham yang kedua. Berarti yang ketiga adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad. Ini yang ketiga dulu. Hidayah yang diraih ya, sesuai dengan petunjuk dari orang lain. Seperti misalnya kita mendakwahi orang lain, kita mengingatkan sholatlah, puasalah, jangan begini dan begitu, namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Ini jenis yang ketiga. Maka kita bisa menjadi penyebab orang lain dapat hidayah. Itu sesuai dengan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 51 sampai 52. Surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 51 sampai 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Sesungguhnya hai Muhammad, kau bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang telah memiliki atau yang memiliki seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi, dan hanya kepada Allah lah semua perkara akan dikembalikan. Dan ini adalah hidayah al-irsyad, dalalah wal irsyad, petunjuk ya. Sesuai juga dengan sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ya. Ketahuilah hai Ali, waktu ingin menyerang benteng Khaybar, jalanlah pelan-pelan menuju benteng mereka dan tawarkan kepada mereka Islam. Kalau mereka nolak,
Sampaikan kepada mereka agar bayar jizyah, upeti. Kalau mereka nolak, baru perangi mereka. Ketahuilah hai Ali, kalau satu orang mendapat petunjuk karena kau sebabnya, maka otomatis itu lebih baik daripada humurin ni'am atau unta merah yang pada saat itu termasuk harta yang paling mahal. Dan ini jenis hidayah yang ketiga. Ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia pilih supaya bisa mendapatkan atau menjadi penyebab orang lain dapat hidayah. Yang terakhir kata Ibnu Qayyim yang keempat adalah hidayah masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza. Pada saat ahli surga masuk ke dalam surga, maka mereka akan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk ke tempat ini. Itu juga termasuk jenis hidayah. Jenis hidayah. Ini pelajaran yang kedua yang diambil. Jadi di sini hidayah yang didapatkan oleh Thumamah radhiyallahu anhu adalah hidayah, taufik dan ilham. Jadi Allah berikan taufiknya, ya. Dan juga ilham artinya Allah ilhamkan di dalam hatinya sehingga dia mau masuk agama Islam. Karena tadinya kalau dia mau jalan saja dia pulang karena Nabi SAW sudah bebaskan, bisa saja. Tapi Allah gerakkan hatinya untuk mau mengucapkan syahadat tersebut. Ya, ini mirip juga tentu teman-teman kalau orang yang tadi saya bilang pindah dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada perbuatan ketaatan, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik dan kufur kepada keimanan, semua masuk dalam ini ilham dan taufik. Yang ketiga, pentingnya seseorang itu istiqomah. Ya, istiqomah di atas kebenaran dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Jadi teman-teman yang sudah hadir di pengajian, tugas kita setelah hadir di pengajian adalah istiqomah, konsisten. Ya, sekali hadir di ta'lim, hadir terus. Sekali mau jadi orang baik terus. Ya, karena kita kalau hanya sekedar mau coba-coba percuma, buang-buang waktu. Ya. Saya sudah pernah bilang kasih contoh secara rasional. Kalau kita mau menjadi juara di sekolah, nggak sulit. Kita tinggal coba belajar jadi juara. Tapi yang perlu setelah itu bagaimana mempertahankan kejuaraan itu. Kalau ada orang lomba balap mobil misalnya, kemudian dia bisa pertahankan juara satu terus, itu orang yang berprinsip. Kalau bahasa agama kita sebenarnya dia istiqomah. Jadi para sahabat begitu sudah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, Thumamah masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi Ridwan masuk Islam, mereka tunjukkan sampai mati. Sampai mati mereka istiqomah. Jadi nggak boleh teman-teman kita menyentuh sebuah pintu namanya futur. Futur itu kendor lagi imannya setelah punya iman. Karena dia sendiri penyebabnya. Malas hadir di majelis, malas ibadah, tunda-tunda sholat, kendor imannya. Itu tidak boleh sebenarnya. Tapi kalaupun futur, kata Nabi SAW, memang ada masa-masa di mana akan ada futur, turun keimanan. Siapa yang tetap berada di jalan, di atas sunnah nabinya, maka dia berada di jalan yang benar. Jadi kita kalau merasa iman kita lemah, jangan tambah berteman dengan teman-teman buruk. Kita harus berteman sama orang-orang yang baik. Ya, sudah cukup teman-teman, masa-masa lalu. Umur kita terbatas, hati-hati. Kita nggak tahu kapan meninggal. Sekarang ke depan, kalau masa lalu itu dulu buruk, cukup itu dulu. Selesai, nggak usah dikenang. Teman-teman juga kalau ketemu di majelis seperti ini, di sebelahnya tiba-tiba temannya dulu waktu masih SMA. Dulu mungkin SMA orangnya nakal, ugal-ugalan, sekarang sudah berubah. Kita nggak boleh dalam Islam mengatakan, oh kamu, dulu ingat nggak dulu kau begini? Nggak boleh. Sekarang dia sudah Masya Allah, kelihatan orangnya saleh, kelihatan orangnya salihah. Masya Allah, Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan ini. Para sahabat begitu. Mereka kalau ketemu setelah masuk Islam, begitu ketemu medan jihad, mereka saling pelukan sambil menangis. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita berdua. Dulu kalau tidak kita bisa masuk neraka ini. Mestinya begitu. Yang penting teman-teman hati-hati. Istiqomah ini penting. Dan itu demi kebaikan antum sendiri. Kita kalau meninggal hari kiamat teman-teman nyesal. Kenapa dulu ada malam saya yang tidak sholat tahajud ya. Berharap kembali ke dunia sujud sekali lalu mati. Karena pentingnya dengan amal saleh. Sampai kata Nabi SAW, jangan kalian pelit-pelit dengan amal saleh. Walaupun hanya bertemu dengan saudara kalian muslim dengan wajah berseri-seri. Senyum. Itu nanti hari kiamat kata ulama hadis. Kita berharap kembali dunia senyum dengan muslim. Sedekah dengan 1.000 rupiah. Baca satu ayat. Zikir satu huruf, satu kata. Tapi sudah tidak bisa kalau orang sudah meninggal, menyesal. Mumpung siang ini Allah sampaikan ke kuping kita semuanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan turunkan iman kita, naikkan terus. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu kaidahnya. Antum kalau buka pintu maksiat, turun imannya.
Sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu ini butuh sabaran. Duduk, dengarin, renungin. Sholat, bangun tengah malam butuh kesabaran. Baca Quran, hafal butuh kesabaran. Butuh sabar semuanya. Meninggalkan perbuatan, mengerjakan ketaatan butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita pasti teman-teman punya peluang berzina. Kita punya peluang mencuri. Kita punya peluang menipu, berbohong. Siapa kita yang tidak punya peluang itu? Semua kita punya peluang itu. Orang tempat perzinahan terbuka dengan lampu gemerlapan, tinggal bayar duit masuk selesai. Tapi kita butuh sabar. Di situ kesabarannya. Saya enggak mau. Alihkan kepada yang lain. Alihkan kepada yang halal. Ingat, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Banyak. Saya pernah jelaskan itu. Kalau Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Jangan makan babi, haram. Haram itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Oh ini babi, saya mau coba dulu dagingnya enak enggak? Dah usah, haram. Enggak boleh dicoba. Sesuatu yang halal dipelajari untuk dinikmati. Dan selalu halal lebih banyak daripada yang haram. Untuk apa kita masuk ke haram? Allah haramkan khamar diganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Kalau kita haus, Allah larang kita minum, mungkin orang wajar melanggar. Kita lapar, Allah larang kita makan. Semua makanan tidak boleh, wajar. Dilarang, dikasih syahwat, dilarang zina. Tapi boleh menikah. Kenapa enggak lakukan ini semua? Maka ada solusi. Kalau tidak ada solusi mungkin orang melanggar. Baik, bicara masalah istiqomah di agama Allah ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya surah Fussilat. Surah nomor 41 ayat 6. Di potongan ayatnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin. Istiqomahlah kalian kepada Allah. Ya Allah halalkan, nikmati, yang diperintahkan kerjakan, paksakan diri untuk itu dan jauhi semua yang haram dan beristighfarlah atas dosa-dosa kalian dan ingatlah orang-orang musyrik pasti akan celaka. Juga dalam surah Fussilat juga masih sama, tapi tadi ayat 6 ini ayat 30-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah nomor 41. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu mereka istiqamah. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah halalkan nikmati, yang Allah haramkan jauhi. Maka pada saat mereka meninggal akan turun malaikat-malaikat menemui mereka sambil mengatakan janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih dan terimalah berita gembira kalian akan masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ada ayat yang lain, surah Al-Ahqaq dulu ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka dipastikan Allah mengatakan di dunia dan di akhirat tidak perlu ada rasa takut bagi mereka dan tidak perlu ada rasa sedih. Juga dalam surat Jin ayat 16, surah nomor 72 Allah mengatakan ayat 16-nya wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaqa. Dan kalau seandainya mereka istiqomah di jalan-jalan kami, maka kami akan memberikan mereka air yang dingin. Kata ulama tafsir maknanya rezeki yang luas. Jadi orang kalau istiqomah Allah janjikan rezeki yang luas, tidak perlu khawatir. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali yang memberitakan kita untuk istiqomah. Dan istiqomah itu enak teman-teman. Pastikan kalau antum istiqomah demi Allah, istiqomah jalan Allah ini ketentraman jiwa, enak. Kita biar tinggal di rumah gubuk, biar cuma kita makan sedikit, pendapatan kecil. Tapi kalau istiqomah dada kita lapang, bumi ini jadi luas. Tapi kalau antum berada di kemaksiatan, biar dunia ini luas, jadi sempit rasanya. Orang kalau nonton cuplikan ceramah, dia lagi nonton nasihat-nasihat, biar ada orang lain lewat di sebelahnya enggak ketakutan. Tapi kalau orang nonton cuplikan yang haram, biar enggak ada orang ketakutan sendiri. Takut dilihat ada orang lewat langsung ditutup, ketakutan sendiri. Subhanallah, orang yang istiqomah itu hatinya tenang. Dalam ibadah itu enak, nyaman, terus timbah ilmu, terus dengarkan ceramah, dari ceramah ke ceramah, dari ceramah ke ceramah. Kalau masa lalu kita ada hal-hal yang haram,
Taubat, istighfar di ruangan ini tinggalkan. Minta kepada Allah diberikan istiqomah, nyaman, enak. Dan nanti kita akan merasa sangat dekat dengan Allah. Teman-teman, hanya sampai ajal datang, kita akan dapat istana yang luas di surga. Bidadari yang cantik, bidadara yang tampan, istana yang abadi, pakaian yang mewah, segala macam. Tinggal tunggu meninggal saja. Andai saja Allah SWT perlihatkan kepada kita, mungkin kita akan tidak mau lagi tidur di malam hari. Kita tidak akan punya waktu untuk berbuat dosa. Semuanya kebaikan-kebaikan. Maka segeralah teman-teman. Orang yang cerdas itu adalah orang yang engah pada saat sampai kepadanya peringatan. Kata Nabi SAW, hadis yang pertama masalah istiqomah, berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar. Berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian. Dan amal yang dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Artinya istiqomah. Kalau kita cuma bisa sholat malam 2 rakaat, tidak apa-apa, istiqomahkan. Tapi yang penting istiqomahnya. Lebih baik 2 rakaat setiap malam, tapi sepanjang tahun daripada 8 rakaat tapi setahun sekali. Jadi istiqomah itu penting. Walaupun untuk pindah ke level keimanan setelahnya, kita harus tingkatkan. Kalau sudah berjalan sebulan 2 rakaat, 2 bulan 2 rakaat, sekarang 4 rakaat, habis itu 6 rakaat. Dan cuma antum yang bisa ganti itu dalam diri sendiri. Kalau bukan, kita tidak akan pernah ada itu. Makanya kita harus membuat diri kita istiqomah dalam kebaikan ini. Mau orang bicara apa, nggak usah peduli. Sudah berulang kali saya ucapkan itu. Nikmat menjadi orang saleh dan salihah. Rezekinya luas. Dibukakan oleh Allah SWT kebahagiaan dan ketentraman. Juga kata Nabi SAW, istiqomahlah kalian dan jangan pernah menghitung-hitung amal kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kita disuruh istiqomah oleh Allah, oleh Nabi SAW dan jangan hitung-hitung. Saya kan dulu sempat 1 tahun penuh, tahun lalu saya puasa Senin Kamis. Sekarang 1 tahun ini saya libur dulu. Nah, itu enggak istiqomah namanya. Justru sekarang tahun lalu Senin Kamis, sekarang harus ditambah dengan Ayyamul Bid. Sekarang harus lebih kuat, lebih ini. Kecuali punya udzur syar'i, musafir, sakit, mungkin itu kan, itu masih bisa. Nah, apalagi yang masih bujang-bujang, nggak ada udzur. Nah, puasa. Kalau orang ada istrinya, mungkin istrinya lagi pengen biologis, mungkin dia batalkan puasa sunnahnya, masih masuk akal. Antum nggak ada istri, mau batal puasa? Hah? Batal puasa hanya karena onde-onde, hanya karena nasi uduk. Hanya karena ini, tidak masuk di akal. Ya. Harusnya kuat imannya. Ya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, orang yang cerdas ialah orang yang beramal untuk hari kematiannya. Terus saja dia beramal supaya dia bisa panen pada hari kiamat. Itu semua kita akan terima. Ingat, rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Salah satu rangkaiannya, amal yang kita kerjakan sekarang akan dipertanggungjawabkan dan diterima balasannya hari kiamat. Baik atau buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat amal seperti kebaikan seperti biji sawi dia lihat, yang berbuat keburukan seperti biji sawi dia juga akan lihat. Akan ada pertanggungjawaban semua dan akan ada juga balasannya. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, jika seseorang melakukan safar, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan yang dia lakukan ketika mukim dan dalam keadaan sehat. Jadi misal, antum biasa sholat berjamaah di masjid. Istiqomah, azan, sholat, enggak ada negosiasi. Ingat, setiap kali mau ibadah syaitan selalu ajak negosiasi. Enggak ada negosiasi sama syaitan. Kalau ibadah depan mata, eksekusi. Azan, sholat, berhentiin tuh motor. Matikan, taruh di kantong kuncinya. Ke masjid. Godaan syaitan apapun tidak ada. Syaitan bilang, masjid depan aja. Gak ada masjid depan, masjid ini. Karena kita kalau ke sana bisa masbuk 1 rakaat. Di masjid ini bisa dapat sholat qobliyah, bisa sholat takbiratul ihram pertama imam, bisa doa di antara azan dan iqamah. Gak ada negosiasi. Orang miskin datang minta tugas antum eksekusi. Kasih. Innamal a'malu binniyat. Niat kita sedekah, Allah kasih pahala. Niat dia nipu, Allah hukum. Gak ada urusan sama kita. Eksekusi saja. Gak ada waktu lagi ini. Jangan main-main dengan waktu. Walaupun anak-anak kita masih kecil-kecil pun, gak ada waktu bagi mereka, teman-teman. Kita tidak tahu ajal kapan datang. Ini kan? Apalagi orang yang sudah di atas 30 tahun, 40 tahun. Antum mau apa lagi? Ini. Harusnya sudah harus kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali karena Nabi SAW mengatakan kalau orang istiqomah di masa dia mukim, sehat,
Maka pada saat dia punya uzur, musafir kah, hilang akal kah, stroke kah, maka dapat pahalanya. Saya pernah mengunjungi seorang teman ayah saya di Makassar, rahimahullah sudah meninggal. Biasa saya kalau ke Makassar, kalau ayah saya ajak ketemu teman-temannya, saya pergi. Salah satunya dulu pernah duduk, dia diketeter, tidak bisa lagi pindah dari ranjang, kencing pakai selang. Semoga Allah muliakan kita. Saya duduk di sana ngobrol-ngobrol, saya biasa cuma dengar kalau orang tua ngomong, saya ambil pelajaran, kecuali kalau lagi ditanya baru saya ngomong gitu. Tapi salah satunya pas azan, saya pamit, saya mau ke masjid dekat sini. Begitu saya mau keluar, dia bilang sama saya, "Nak, dulu saya waktu masih muda seperti kamu, selalu saya ke masjid. Tapi sekarang saya sudah begini diketeter, nggak bisa lagi." Subhanallah, saya tersentuh dengan kalimat itu. Saya bilang, iya ya, kenapa harus kita berpikir sakit baru menyesal? Apa susahnya azan ke masjid? Susahnya apa? Apa susahnya? Kaki tinggal melangkah, tinggal pergi ke saf pertama, sholat dengerin ayat Allah, mahkus mulia. Kenapa nggak dilakukan? Kecuali ada udzur syar'i. Antum sakit ada udzur syar'i, nggak boleh ketiduran, memang tidak sadar, atau kita sakit atau mau buang air besar, buang air kecil. Yang kata Nabi SAW, jangan kalian sholat dengan menahan dua keburukan. Buang air besar, buang air kecil, selesaikan dulu baru pergi. Kalau sudah ketinggalan ya sudah. Tapi kalau tidak, maksimalkan. Ya, karena kalau bukan sekarang kapan? Kita nggak tahu ajal kapan datang. Kemudian sabda Nabi SAW juga dalam hadis At-Tabarani, setiap amal itu ada semangat dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya, berkurangnya. Barang siapa dalam kemalasannya masih di atas sunnah Nabi, maka dia berada dalam petunjuk. Ya. Dan kita lihat bagaimana Thumamah istiqamah. Masuk Islam, dia istiqamah sampai dia meninggal. Radhiyallahu anhum ajma'in, dan begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Juga sabda Nabi SAW, kenalilah Allah di waktu kamu lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu di waktu kamu susah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Artinya banyak sekali dalil ya. Kalau teman-teman pada saat lagi susah, lagi butuh duit, butuh modal, butuh dibayarin utang, anak lagi sakit, butuh menikah, butuh apa saja. Kemudian kita membutuhkan itu, maka justru kalau mau diijabah teman-teman sekalian, harusnya kita melakukan di waktu kita lapang. Antum lagi sehat sekarang, berdoa sama Allah. Itu kata kunci pada saat kita susah, doa kita diijabah. Ada orang yang lagi sehat, tidak mau berdoa sama Allah. Tunggu nanti masalahnya berat, baru sholat malam. Ini keliru. Justru saat-saat kita lapang, di situ ada Allah menguji kita. Ini orang lagi saya datangkan kerjaannya bagus, pasangan hidupnya ada, anaknya ada, ini ada, itu ada. Berdoa enggak nih? Kadang-kadang orang subhanallah diberikan nikmat malah lalai. Berapa banyak keluarga muslim pergi rekreasi. Rekreasi ini boleh dalam Islam. Tapi kenapa pada saat pergi tempat rekreasi malah buat maksiat? Kenapa bukannya bersyukur? Malah tidak sholat malam. Malah sholatnya terbengkalai. Kenapa? Itu kan nikmat Allah. Justru kita harus gunakan dalam ketaatan. Di puncak gunung, di tempat dingin, tempat yang nyaman. Justru enak baca Quran, berzikir. Bukan malah kembali nonton film dan segala macam hal. Mesti kita gunakan nikmat Allah dalam ketaatan. Itu yang benar. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya. Yang keempat, tentang keutamaan dakwah dan pahala bagi siapapun yang menjadi penyebab dapat hidayah. Ya. Jadi teman-teman, setelah antum belajar agama, coba mengamalkan isi agama itu, kemudian dakwahkan. Ya. Dan usahakan apa yang kita dakwahkan ini sudah kita lakukan. Itu yang lebih baik. Makanya pernah saya jelaskan Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang hukum bebasin budak. Beliau tidak langsung menyebutnya. Setelah 2 bulan baru beliau jawab. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda biarkan 2 bulan baru dijawab, wahai imam? Kata Imam Malik, selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu. Baru saya beli budak, saya bebasin, baru saya ajarkan kepada kamu. Dakwah adalah amal yang mulia. Tapi ada kaidah penting. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tulus. Dan kita termasuk sunnah Nabi adalah menjalankan dulu. Kalau kita sudah amalkan sholat malam, kita suruh orang bisa lakukan. Kita sudah sedekah, kita nasihati orang tersentuh. Kalau kita biar punya retorika bagus, kita bukan praktisi, nggak ada efeknya. Harus kita lakukan dulu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memuji tentang dakwah ini dan bagaimana Thumamah dari Allah mencontohkan tadi langsung mendakwahi kaumnya. Dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
Dan mana yang lebih baik perkataannya dari orang yang mendakwah atau berdakwah di jalan Allah dan mengerjakan amal-amal saleh, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang muslim. Kata sebagian ulama tafsir, maknanya apa yang dia ucapkan dia amalkan. Ya, karena kalau ada yang mengucapkan ini dia tidak amalkan, maka akan jadi hukuman buat dia. Ya. Jadi harus teman-teman betul-betul komitmen dengan keikhlasan ya. Saya kemarin baru pulang bimbing umroh, ada satu jemaah kami cerita. Saya juga tidak sangka ada cerita begitu, tapi dia bilang, Ustadz, di Jogja kemarin ada satu orang terkenal sebagai dai, akhlaknya baik dan seterusnya. Maka orang banyak jadikan dia sebagai panutan, diundang sana sini. Tapi waktu dia meninggal ternyata dibakar. Ya. Waktu ditanya istrinya kenapa dibakar, dia bilang dia sudah pindah ke agama Hindu. Ya. Terus ditanya oleh orang-orang sekitarnya, bukankah dia kemarin suka ceramah? Dia bilang iya, karena itu dijadikan sebagai profesinya saja. Dia cuma menyampaikan untuk cari duit saja. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Semua nabi-nabi berdakwah di jalannya Allah. Dan siapapun yang mengikuti para nabi-nabi dengan cara mengikuti para pewarisnya, itu para ulama dan dai-dai yang benar, maka dia sudah mendapatkan petunjuk. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Saya kembali ulangi, di muka bumi cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Anda harus tentukan jalan itu. Jalan pertama jalannya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa, pemusnah kecuali Allah di langit dan di bumi. Allah juru bicaranya para nabi-nabi dan rasul, juru bicara para nabi-nabi dan rasul, para ulama dan dai. Kita kalau hadir di majlis mereka yang robbani, yang benar-benar patuh pada Allah dan bertakwa pada Allah, kita akan dipandu ke jalannya Allah dan ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar dan harus 100% di situ, enggak usah setengah-setengah. Jalan yang kedua jalan iblis yang Allah sudah laknat. Allah sudah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Allah larang kita mengikuti. Allah suruh kita berlindung dari keburukannya. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Siapapun berteman sama ini dipandu ke jalan iblis dan ujung-ujungnya neraka. Enggak ada jalan yang ketiga. Di sini atau di sini. Tengah-tengah percuma. Setengah dia maksiat, setengah dia istiqomah. Enggak ada yang dia bisa rasakan kenikmatannya. Sekaligus menjadi orang baik. Juga dalam Al-Quran surah yang lain, surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 125, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau hai Muhammad dan suruh umatmu juga yang sudah mempelajari dakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kata ulama, hikmah diantaranya adalah dengan cara yang baik, cara yang santun. Kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in khataban nasa ala hasbu ukulihim. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengajak bicara orang sesuai dengan tingkatan akal mereka. Kita kalau bicara sama anak-anak beda, bicara sama orang tua beda, bicara sama orang kaya beda, bicara sama orang yang sahabat kita beda, semuanya masing-masing. Maka itu juga termasuk retorika hikmah namanya. Kemudian mau'izah hasanah, peringatan-peringatan yang baik. Kita dahulukan dulu dalam dakwah ya fadilah, amal tertentu daripada ancaman. Misal orang tidak sholat teman kita atau kerabat kita, jangan langsung bilang, kok kalau tidak sholat masuk neraka. Langsung ancaman. Tapi sebutkan dulu keutamaan sholat. Sampai betul-betul sudah habis semua keutamaannya, kalau dia tetap masih tidak mau, baru kita masuk ke ancaman. Istilah dalam ilmu hadis tarhib dan targhib. Targhib dan tarhib. Jadi motivasi untuk beramal saleh dan ancaman bagi orang yang melanggar. Itu namanya mau'idah hasanah. Dan berdebat dengan cara yang baik, artinya dengan ilmu yang benar, bukan berantem-berantem. Ya, karena debat yang omong kosong ini nggak boleh. Sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar di kajian kita di hari Rabu malam di masjid kita ini. Kemudian dari yang selanjutnya surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'an. Fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jazakallahu khair. Katakanlah ini jalanku. Katakan hai Muhammad, ini jalanku, artinya jalan Tuhanku yang aku sedang dakwakan. Aku berdakwah di jalan Allah di atas keterangan yang jelas, wahyu. Qala Allah, qala Rasul alaihi salatu wassalam. Aku kata Allah, kata Nabi SAW, disuruh Allah sebutkan aku dan siapapun yang mengikutiku. Maka maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya surah Yusuf ini menjelaskan kita harus di atas basirah.
dalil wahyu Al-Quran dan sunnah yang jelas. Kemudian juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 110 tentang keutamaan umat Islam ini, yaitu mereka berdakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia, generasi manusia terbaik adalah kalian, umat Islam ini, yang telah dikeluarkan di muka bumi ini. Karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf, ma'ruf semua yang Allah perintahkan. Kalian melarang dari yang mungkar, semua yang Allah larang. Maksudnya berdakwah dan kalian beriman kepada Allah. Kemudian banyak sekali sabda Nabi SAW. Seperti di hadis riwayat Bukhari Muslim tentang perkataan Nabi kepada Ali, hai Ali, kalau engkau menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah dari orang-orang Yahudi Khaybar ini, ketahui itu lebih baik daripada unta merah. Ya, arti harta yang paling bagus pada saat itu. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Al-Hakim dikatakan khairun laka mimma tala'at alaihi syams. Ketahuilah kalau kau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah karena kau mendakwahi mereka, maka itu lebih baik daripada terbitnya matahari buat kamu. Juga dalam hadis yang mulia, hadis ini harus menjadi target kita semua yang sudah mendengarkan ilmu, amalkan, ajarkan. Dengarkan, amalkan, ajarkan. Selalu ingat itu. Kita sudah ambil ilmunya, sudah kita dengarkan, kita amalkan, lalu kita ajarkan kepada orang-orang yang terdekat. Perhatikan keutamaannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang Hasan riwayatkan oleh Tirmidzi, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin, hatta namlata fi juhriha, wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ketahuilah bahwasanya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit, kata ulama hadis, semua bintang-bintang, dan seluruh penghuni bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan ikan paus atau ikan besar yang ada di lautan, semuanya memohon ampun bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Berkata juga Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'a atau syai'. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam yang sudah ada ajarannya, makanya Nabi SAW menggunakan istilah sunnah. Man sanna fil islami sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah. Misalnya di satu daerah tidak pernah ada salam. Antum datang, antum mulai salam. Jadi hiduplah salam di situ. Maka dia akan mendapatkan pahala yang mengamalkan setelah dia meninggal. Ya, dan dicatatkan baginya pahala lengkap itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang sudah melakukan atau mengikuti dia. Wa man sanna fil islami sunnata sayyi'ata umila fa'umila biha ba'dahu kataba alaihi atau kutiba alaihi mithlu wizru man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'. Dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk di dalam Islam, ya, orang tidak tahu perzinahan dia ajarkan, temannya tidak tahu mencuri dia ajarkan, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikuti itu. Tentu banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah ini, tidak bisa semuanya kita jelaskan. Intinya berdakwah adalah bagian daripada syariat Islam yang dianjurkan bagi orang yang sudah belajar. Dan ini dicontohkan oleh tokoh kita ini, Thumamah radhiyallahu anhum. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yaitu pelajaran yang kelima tentang hukum, ya, hukum memboikot orang-orang kafir. Ya. Karena di sini ada perilaku yang ditunjukkan oleh Thumamah radhiyallahu anhu. Beliau memboikot orang-orang kafir di sini untuk mengajak mereka Islam. Maka ini butuh sedikit untuk dijelaskan teman-teman sekalian. Pemboikotan ini ada batasan-batasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, pada saat boikot itu yang kita lakukan memang dasarnya bermanfaat bagi umat Islam dan ada solusinya. Jangan cuma bilang boikot produk orang kafir, tapi nggak ada solusi. Orang Islam masih bergantung dengan kendaraannya, ya, dengan elektroniknya, dengan ini dan itu. Nggak bisa kita suruh boikot, ya, nggak bisa sembarangan. Karena Nabi SAW tidak pernah mengharamkan pemboikotan, tidak pernah mengharamkan muamalah dengan orang kafir. Banyak dalilnya. Nabi SAW meninggal sementara ada baju perang beliau yang digadaikan di orang Yahudi. Sementara orang Yahudi musuh beliau pada saat itu. Di Madinah.
Dan beliau meninggal karena mengambil sekitar 20 atau 30 sak gandum untuk membiayai hidup keluarga beliau. Tapi memang nilainya senilai dengan baju perang itu. Juga Nabi SAW pada saat menang merebut kota Mekah, salah satu orang kafir ya, tidak masuk Islam. Dia punya pabrik pedang dan alat-alat perang, gitu kan? Ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia punya pabrik dan dia tidak mau masuk Islam. Nabi SAW kasih waktu dia 4 bulan berpikir. Dan dia ini kafir harbi. Orang kafir yang berperang dengan Nabi. Tapi Nabi kalahkan. Maka Nabi SAW mengatakan, saya punya pasukan mau berangkat ke Hunain. Memerangi suku Hawazim. Gak ada pedang, kurang. Saya mau meminjam pedang-pedangmu. Maka kata orang itu apa? Hai Muhammad, apa kau pinjam atau kau ambil secara paksa? Karena kau sekarang sudah menang. Kata Nabi SAW, pinjam dan dengan jaminan. Karena ini orang kafir. Nabi SAW tetap pakai pedangnya. Setelah perang Hunain, Nabi kembalikan. Ada yang pecah, ada yang rusak, Nabi bayar. Walaupun orang ini setelah itu masuk Islam. Gitu kan. Tapi subhanallah, muamalahnya Nabi ada dalam masalah ini. Makanya tidak boleh sembarangan main boikot ini. Ya. Boikot itu kalau betul-betul ada hal-hal yang terjadi. Misal tadi saya bilang pemboikotan ini harus betul-betul umat Islam melihat maslahatnya ada bagi umat Islam dan ada solusi. Kalau nggak ada solusi, nggak bisa. Karena asal hukum muamalah sama orang kafir boleh. Ya. Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk merasa sedih dan berkecil hati terhadap mereka-mereka yang belum masuk Islam pada awal dakwah Islam, begitu juga di akhirnya. Orang-orang beriman dilarang untuk bersedih dan merasa sempit hatinya terhadap orang-orang kafir atau makar mereka terhadap umat Islam. Banyak orang jika melihat kemungkaran merajalela atau kondisi keislaman berubah menjadi lebih buruk, mereka putus asa, lemah dan bersedih seperti orang yang ditimpa musibah. Padahal dia dilarang seperti itu. Justru wajib baginya untuk bersabar, tawakal dan teguh di atas din Allah atau din Islam. Dan senantiasa yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat baik. Sungguhnya hasil akhir milik orang-orang yang bertakwa. Adapun yang menimpa merupakan akibat dari dosa mereka lakukan, hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya janji Allah benar. Hendaklah dia memohon ampun atas dosanya dan bertasbih kepada Rabbnya di pagi dan sore hari. Artinya kalimat yang ingin dibahasakan, jangan sampai gara-gara kita sedih dalam keadaan umat Islam, lalu kita akhirnya salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, kami sedang bersama Rasulullah SAW dan ternyata ada seorang musyrik, orang kafir, ya. Dan orang kafir ini kafir harbi. Jadi dalam peperangan ada Nabi SAW lagi butuh domba. Ini musuh mau berperang sama Nabi SAW. Dia lewat, dia bawa domba. Kata Nabi SAW, dombamu ini kau siap untuk bagi kasih ke orang atau memang kau jual? Dia bilang saya jual ya Rasulullah. Maka Nabi SAW beli dari orang itu. Padahal itu di medan perang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi Nabi SAW jelas mengatakan masalah itu. Juga bagaimana kisah yang lalu ya sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi. Masih ingat gak? Dia sempat menjadi budaknya seorang Yahudi di Madinah. Ingat gak? Kalau nggak ingat saya nggak isi lagi bulan depan. Baru 1 bulan berlalu. Ya. Dia punya majikan mewajibkan Salman kalau mau bebas harus bayar sekian ratus pohon kurma. Ya, dia namanya mukatab. Dia harus bayar baru bisa bebas dari keterbudakan. Padahal itu orang Yahudi, orang kafir. Tapi Nabi SAW bantu Salman untuk bayar itu, bermuamalah. Ya, itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Mu'allaq atau Mu'allaq. Ya. Dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah ini, riwayat-riwayat yang menjelaskan masalah itu ya. Syekh Islam Ibn Taimiyah tadi melanjutkan statementnya mengatakan, jika seseorang bersafar ke Darul Harb itu wilayah peperangan, untuk membeli sesuatu, maka hal itu diperbolehkan menurut madhab kami. Ya maksudnya madhab Hanabilah. Karena Syekh Islam berpegang pada madhab Imam Ahmad. Hal ini ditunjukkan oleh hadis berdagangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu di Syam semasa hidup Nabi SAW. Padahal pada saat itu Syam adalah Darul Harb dan banyak hadis yang lain yang mendukung masalah itu. Hasan Basri juga berkata rahimahullah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang isinya pedagang muslim jika masuk ke Darul Harb, negara kafir yang tidak ada perjanjian, ditariki pajak 10%.
Kemudian Umar membalas dengan isinya, kalau begitu ambil juga usyur, ya 10 dengan nilai yang sama dari orang-orang kafir. Jadi waktu itu umat Islam kalau di zaman Umar bin Khattab, kalau masuk ke wilayah-wilayah orang kafir di tahun muslim harus bayar 10%. Ya, pajak, seperti itulah, harus bayar. Maka Abu Musa al-Asy'ari tulis, bagaimana nih? Kata Umar, kalau begitu mereka juga masuk ke wilayah kita, suruh bayar juga 10%. Tapi Umar suruh bayar. Ya. Kemarin subhanallah saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman dari Palestina. Sebelum saya berangkat, baru minggu lalu. Baru berapa hari kami balik umrah plus Palestina. Alhamdulillah Allah mudahkan masuk ke sana. Sempat saya diskusi dengan seseorang, kebetulan dia memang di wilayah Gaza. Wilayah Gaza wilayah memang yang lagi konflik. Kemudian dia bilang sama saya bilang insya Allah berapa hari lagi saya akan berangkat sama beberapa jemaah. Hampir 80 orang kemarin alhamdulillah kita masuk. Maka pada saat itu dia bilang, kenapa akhi mau masuk ke sana? Nanti akan memberikan uang kepada orang Yahudi, bayar visanya, gitu kan? Terus saya jawab dia, saya bayar visa orang Yahudi berapa biayanya? Pajaknya bayar $50 yang kurang lebih, masuk bayar pajak. Tapi saya bawa kurang lebih hampir 80 orang. Dan setiap jemaah itu akan menyumbang langsung ke Masjid Aqsa. Ada jemaah yang nyumbang, Masya Allah, $5.000, ada yang menyumbang $1.000, ada yang menyumbang banyak. Jadi kita membayar $50 karena mereka taruh peraturan, tapi berapa banyak yang kita bisa bantukan. Berapa banyak sembako yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita di sana yang tidak mampu. Orang sakit di rumah sakit yang kita berikan sumbangan. Kita masukkan Al-Quran ke Masjid Aqsa. Banyak sekali. Maka harus bijak dalam memahami hal-hal seperti ini. Gitu kan? Itu orang-orang Palestina di sana, kalau lihat kami datang sampai dipeluk. Sampai dia bilang, waktu kita ceritakan dari Indonesia, mereka bilang, anta datang ke sini saja. Anta bahasa Arab ya. Biasa kita Indonesia sedikit diplesetkan ente. Ya. Bahasa Arabnya anta. Anta ini datang ke sini, ya, sudah cukup buat kami. Jangan bawa sumbangan. Itu sudah support kejiwaan. Saya juga bilang sama jemaah, kita masuk ke sana, kita masuk ke Darul Harb. Ini tempat perangnya umat Islam. Kita niatkan ribat. Sudah tahu ribat Bapak Ibu sekalian? Ada yang bilang belum Ustaz. Baik, ribat itu dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, ribatu yauman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari di jalan Allah, mengikat diri di perbatasan antara umat Islam sama orang kafir setiap saat bisa perang. Itu satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan dalam hadis lain dikatakan orang yang mati dalam keadaan ribat, amalnya jalan terus. Apa yang pernah dia kerjakan Allah kasih terus walaupun sudah meninggal. Itu hanya untuk orang ribat. Saya bilang sama jemaah saya, kita masuk sambil niat ribat. Walaupun cuma 3 hari. Allahu alam kita nggak tahu Allah catatkan ajal kita di mana. Tapi kan kita harus faham. Bukan berarti mereka melakukan itu lalu kita tidak sama sekali datang memberikan dukungan kepada Masjid Aqsa dan seterusnya kan. Harusnya bisa difahami masalah ini. Tetapi kata sebagian ulama, kalau seandainya ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah unsur-unsur haram, tidak boleh bermuamalah sama orang-orang kafir. Sebagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, diperbolehkan bermuamalah dengan orang kafir selama objek muamalahnya tidak mengandung unsur haram. Dan dalam hal ini keyakinan dan cara mereka bermuamalah satu sama yang lain tidak dianggap. Artinya, kalau muamalahnya secara umum mereka jual susu apa segala macam itu gak ada masalah. Kalau selama itu bukan haram. Tapi kalau sudah haram udah gak boleh lagi sama sekali. Dan sekian banyak pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini yang berhubungan dengan masalah pemboikotan. Itu poin pertama. Jadi harus pada saat kita memboikot, kita betul-betul tahu itu maslahatnya besar bagi umat Islam. Seperti kasus Umamah radhiyallahu anhu, beliau memboikot karena tahu maslahatnya besar bagi umat Islam. Ya, dan juga ada solusi. Ya, tidak mengganggu umat Islam di Madinah. Madinah tetap aja bisa dapat makanan karena mereka punya sumber. Yang kedua, ada power untuk itu. Ada power. Umamah punya power radhiyallahu anhu. Kita ada power enggak untuk itu? Ya. Kalau kita ada power silahkan. Tapi ingat, jangan lupa muamalah dengan orang kafir tetap dibolehkan secara syar'i. Ya, ini poin penting untuk digarisbawahi. Baik, kemudian poin yang keenam, ada 7 poin tentang masalah durus wal ibar ya. Yang kelima tadi adalah hukum memboikot orang-orang kafir dan caranya seperti apa. Kemudian yang keenam, bagaimana seseorang fokus ya berdakwah kepada pemimpin kaum lebih penting daripada umumnya kaum. Seperti itu kurang lebih definisinya. Artinya Nabi SAW berpikir dengan sangat cerdas. Sumama ini kepala suku. Kalau dia masuk Islam semua. Dan sampai hari ini kita lihat di Indonesia masih terjadi itu. Ya, saya pernah bertemu di Irian Jaya seorang kepala suku. Itu di bawahnya ada 100.000 orang. 100.000 orang.
ya, yang di bawah naungan dia. Dia masuk Islam, subhanallah masuk Islam bersama dia 9 ribuan. Itu pengaruhnya besar, gitu kan? Pengaruhnya besar. Makanya bermuamalah dengan orang-orang memang tergantung dengan tingkatan keadaan mereka. Kita kalau sama teman dari kecil, ya sambil tepuk dia, bercanda mungkin. Tapi kalau seorang yang punya jabatan, mungkin ada birokrasinya untuk bisa bicara sama dia, bahasa apa yang digunakan itu sudah umum. Kita bicara sama orang-orang akademik, caranya beda. Kita bicara sama orang awam juga caranya beda. Bicara sama istri dan anak-anak beda. Bicara sama umumnya orang berbeda. Ada semua retorik yang disampaikan. Ini tinggal mempelajarinya, insya Allah bisa. Tapi yang jelas memilih orang-orang yang punya kedudukan untuk masuk Islam dan mereka berhasil kita rangkul, itu sangat besar pengaruhnya. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Thumamah radhiyallahu anhu. Yang terakhir yang kita bisa ambil pelajaran tentang akan munculnya nabi-nabi palsu. Ya. Dan ini karena kita bahas tentang suku Hanifah, sukunya Thumamah radhiyallahu anhu, maka kita akan sebutkan seperti tadi kasus Musailamah al-Kadzdzab. Kita perlu tahu dan kita tekankan lagi teman-teman, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nabi terakhir. Nggak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Nggak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Banyak dalilnya. Di antaranya hadis Bukhari Muslim. Kata baginda Nabi SAW, li khamsu asma. Saya memiliki 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Muhammad sama Ahmad maknanya sama. Terpuji. Seperti kalau kita bilang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamada yahmadu, ya. Yarhamkallah. Terus kemudian Muhammadun dan Ahmad. Ini dua-dua nama disebutkan dalam Taurat dan Injil. Yang saya sudah pernah jelaskan, nama Muhammad sendiri itu diketahui oleh Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani di negeri Syam. Orang Arab tidak ada yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Anal Mahi, alladhi yamhullahu biyasyirk atau kufur. Dan aku juga Al-Mahi, maksudnya penghapus, yang Allah menghapus kekufuran dengan datangku. Wa anal hashir alladhi yuhsyarun nasu ala akibi. Dan aku adalah hashir atau orang yang akan dibangkitkan atau manusia dibangkitkan setelah aku dibangkitkan. Kemudian yang terakhir ini saksi bahasan kita, wa anal aqib alladhi wal aqib alladhi la nabiyya ba'dah. Dan aku adalah aqib yang artinya tidak ada nabi lagi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian juga sabda Nabi SAW, tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga riwayat Bukhari Muslim. Kata baginda Nabi SAW, ala tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Nabi SAW bersabda kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib sekaligus anak mantunya radhiyallahu anhu, tidakkah kau mau, hai Ali, untuk mendapatkan posisi atau kedudukan seperti kedudukan Harun dari Musa? Dia, Nabi Harun diangkat juga jadi nabi karena melihat kemuliaannya Musa alaihissalam. Tetapi ketahuilah, tidak ada nabi setelahku. Jadi tidak bisa kau jadi nabi karena sudah tidak lagi nabi setelahku. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fakatharu atau fakathirun, ya. Artinya, sesungguhnya Bani Israel dulu, nabi-nabi mereka selalu menyusul satu sama yang lain. Setiap kali mati satu nabi, ada nabi lain datang. Tapi khusus aku, kata Nabi SAW, tidak ada nabi setelahku. Gak ada yang nyusul. Tapi akan datang khulafa. Maksudnya adalah penerus-penerus, ya, yang bukan nabi. Dan mereka jumlahnya banyak. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim, inna risalata wa nubuwata qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabi. Ketahuilah, risalah dari langit telah terputus. Tidak ada lagi rasul setelahku dan tidak ada nabi. Qala fasyakka dzalika 'alan nas. Maka pada saat itu manusia merasa terbebani. Artinya tidak ada lagi risalah langit, gitu kan. Faqala lakinnal mubasysyirat. Tapi akan datang berita gembira. Qalu ya Rasulullah wa mal mubasysyirat. Maka para sahabat mengatakan, apa itu berita gembira? Qala ru'yal mu'min wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Akan ada mimpi-mimpi orang beriman yang benar dan itu bagian daripada bagian-bagian kemujizatan kenabian. Dia tidak ada nabi lagi setelah beliau, nggak ada lagi mukjizat. Tapi orang beriman kalau dia dekat sama Allah, Allah bisa datangkan mimpi-mimpi yang benar. Seperti dia mau haji, dia mimpi lihat Ka'bah. Orang tuanya mau datang silaturahim dengan dia, dia mimpi ketemu sama orang tuanya. Dia mimpi masuk ke dalam surga, mimpi melihat neraka dan seterusnya. Itu bisa terjadi.
Dalam hadis Bukhari Muslim juga kata Nabi SAW, La taqumus sa'atu hatta yub'athu dajjaluna kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Ketahuilah tidak akan terjadi kiamat sampai muncul pengacau-pengacau yang penuh dengan kedustaan. Jumlah mereka mencapai 30 orang. Semuanya mengaku sebagai Nabi. Juga dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, La taqumus sa'atu hatta talhaqa kabaila min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan atau yu'badul awthan. Tidak akan terjadi kiamat sampai sebagian umatku atau suku dari umatku mereka mengikuti orang-orang musyrik dan mereka menyembah berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dan akan muncul di tengah-tengah umatku dari kita, dari umat Islam, sekitar 30 orang semuanya pendusta dan semuanya mengaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ketahuilah aku penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Munculnya nabi-nabi palsu banyak. Seperti tadi saya sudah sebutkan Musailamah al-Kadzab yang muncul di Yamama dari suku Hanifah tadi. Yang kedua Al-Aswadul Unsi di negeri Yaman. Nabi SAW bilang, waktu Musailamah tadi tidak mau masuk Islam, dia bilang, saya yakin kamu adalah yang saya lihat dalam mimpi. Waktu Musailamah sudah pulang ke sukunya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan mimpi anda itu? Kata Nabi SAW, aku mimpi, aku mendapatkan emas-emas yang banyak di Jazirah Arab, tapi ada 2 yang sempat lepas dari tanganku. Dan aku menakwilkan akan keluar 2 kepala suku dari Jazirah Arab yang tidak jadi menjadi umatku. Dan ternyata itu adalah Musailamah al-Kadzab di Yamamah, tadi suku Hanifah, dan yang satu lagi Al-Aswadul Unsi yang ada di Yaman. Kemudian juga munculnya Saha At-Tamimiyah, perempuan ini ya. Perempuan. Ini sempat mengaku nabi dan dinikahi oleh Musailamah. Jadi suami istri semuanya palsu. Kemudian juga muncul Tulaiha bin Khuwailid Al-Usdi. Ini juga mengaku nabi, tapi Tulaiha sempat bertaubat. Ya, dia tinggalkan itu. Kemudian muncul juga Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Yang tadinya dia muncul mengaku mencintai ahli baitnya Nabi. Ya, kemudian dia minta agar darahnya Husain dibalas. Ya, kemudian ikut-ikutnya jadi banyak. Di hari-harinya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Itu sahabat Nabi. Muncullah orang ini. Ya, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian dia keluar dan mengaku sebagai Nabi. Dan dia mengatakan Jibril datang kepadanya. Kemudian disebutkan dalam Sunan Abi Daud tentang orang ini, tentang Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, bahwasanya Ibrahim An-Nakhai ditanya tentang Ubaidah As-Salmani, apakah anda melihat Mukhtar itu sebagai Dajjal, pendusta yang Nabi sebutkan di antara 30 orang? Kata beliau, sungguh dia adalah pimpinannya. Dia adalah pimpinannya. Juga muncul seseorang yang lain bernama Al-Harith Al-Kadzab. Namanya Harith, ini nama yang baik sebenarnya. Kata Nabi SAW, sejujur-jujur nama adalah Harith. Tapi dia mengaku sebagai nabi palsu. Yang dia muncul di zaman khilafahnya Abdul Malik bin Marwan. Ini salah satu khalifah di Umayyah. Dan dia mati terbunuh di akhir atau di awal-awal hari-harinya dinasti Abbasiyah. Juga muncul yang masyhur sekarang, di zaman kita masih masyhur sampai sekarang, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dari India. Yang mengaku sebagai nabi, ya, dan Mahdi yang ditunggu. Yang biasa dikenal dengan Ahmadiyah, ya. Itu dia sempat ya, dibantah oleh ulama-ulama di zamannya dia. Ya, seperti misalnya ada Syekh Thanaullah. Ini salah satu dai yang masyhur di India di zaman itu yang menolak, mengatakan tidak ada nabi. Dari mana kau pendusta ini? Tapi dia mengaku nabi. Karena terus saja dia mendakwakan kebohongannya ini. Dia mengatakan Nabi Muhammad nabi, saya juga nabi. Dan lucunya mereka menakwilkan makna khatam. Saya pernah ketemu dengan beberapa kelompok ini dan kemudian dia mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Saya bilang bagaimana bisa? Dia bilang karena ada hadis Nabi yang Nabi mengatakan ana khatamun nabiyyin, saya penutup para nabi. Khatam itu kan artinya cincin, bukan penutup. Gitu. Saya bilang subhanallah, kalau antum mengerti bahasa Arab antum tidak bahasakan itu. Orang Arab mengatakan khatam itu cincin, ya, karena menutup jari, maka dibahasakan juga dengan khatam. Semua orang Arab mengatakan khatam itu sesuatu yang menutup. Dan penutup itu khatam. Jangan ditakwil-takwilkan. Itu orang kita, orang Indonesia. Ikut-ikutan. Ya, mengakui bahwasanya Mirza Ahmad Ghulam sebagai Nabi. Dan Syekh Thanaullah ini mendoakan dia. Dalam buku-bukunya. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala permalukan. Dan tepatnya 13 bulan 10 hari.
setelah didoakan itu, maka orang ini tertimpa dengan penyakit yang menyedihkan dan meninggal dalam keadaan terhina. Gitu. Dan cukup banyak sekali orang-orang yang keluar yang mengaku nabi. Bahkan di Indonesia pun sudah ada yang mengaku nabi. Ya. Dan Allah Musta'an. Kita tidak usah sebut nama-namanya, tapi masyhur di berita. Dan ini sudah jelas semuanya pendusta yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.